Pada malam tahun baru tahun ke-23 era Yuan Jia, Jiankang, ibu kota dinasti Song, menyambut perayaan akhir tahun. Di dalam aula Chengde Istana Changle, di luar, salju tebal turun. Putra mahkota Liu Mingji duduk di tanah, memikirkan adiknya, Liu Mingde, yang juga ibu kandung. Setelah beberapa lama, ia mengambil cangkir anggurnya, tetapi mendapati anggurnya telah dingin. Kasim itu begitu ketakutan sehingga ia bersujud dengan berat dan segera memberinya anggur hangat. Kaisar Liu Yilong sedang mengadakan perjamuan besar untuk para pejabatnya, tetapi Liu Mingji menolak dengan alasan sakit. Suara gemuruh genderang memenuhi udara saat para prajurit di aula utama menampilkan tarian pengusiran setan pada malam tahun baru, menunjukkan kekuatan mereka untuk menangkal kejahatan. Suara riang dayang-dayang istana terdengar dari aula samping. Mereka sibuk menyiapkan hidangan tahun baru dan anggur cemara untuk besok. Gadis muda bermata cerah dan pesona lembut kehidupan di ibu kota Jiangnan sama sekali tidak relevan bagi saudara ketiganya, Liu Mingde. Liu Mingji mendesah pelan, mengambil cangkir seladon, dan menyesapnya. Ibu kota dinasti Wei Utara, Pingcheng, relatif tenang. Kaisar Tuoba Tao dari dinasti Wei Utara mengadakan sidang pada siang hari, dan setelah upacara pengorbanan di kuil leluhur pada malam harinya, ia menyalakan lampu di mana-mana dan merasa sangat lelah. Pada siang hari, seseorang mengajukan usulan untuk memanfaatkan kematian Helian Bobo dan pertikaian di antara putra-putranya untuk merebut kota Tongwan, kota dengan benteng terkuat di negeri itu, dan menyatukan wilayah utara. Tuoba Tao cukup tergoda. Namun, sebagian besar dari 8 bangsawan Xianbei menentangnya, dengan mengatakan bahwa negara Xia besar dan Xiongnu tidak sebanding dengan kesulitan yang harus ditanggung seorang pahlawan. Cui Hao, pemimpin 8 Adipati Han, mengajukan sebuah tugu peringatan yang meminta reformasi untuk membedakan secara jelas antara nama keluarga dan klan, dengan harapan agar Wei Utara selanjutnya akan mengecilkan perbedaan etnis dan menekankan hierarki nama keluarga dan klan, sehingga menyelesaikan pertikaian internal yang telah berlangsung lama di Wei Utara. Di tengah segudang urusan dalam dan luar negeri, pemerintahan Tuoba Tao, yang awalnya ditandai oleh ambisi, menjadi semakin tegang hanya dalam 3 tahun. Di aula Xuanwu, Tuoba Tao duduk sendirian di singgasana naga. Tiba-tiba, ia menggebrak meja dengan tangannya dan berseru, "Qiyurong! Qiyurong!" Yang Mulia lupa bahwa Yang Mulia Putri Sulung telah pergi ke aula pedang suci. Mata Tuoba Tao berkaca-kaca, dan ia berpikir dalam hati bahwa ia benar-benar bingung. Jika Qiyurong masih hidup, ia pasti sudah menjadi garda terdepan dalam penyerangan ke kota Tongwan. Kota paling tak tertembus di dunia, kota Tongwan. Tuoba Tao bangkit, matanya menyala-nyala dengan semangat. Ia bertekad merebut kota Tongwan. Cui Hao pulang ke rumah dan mendapati rumahnya didekorasi dengan cerah, penuh persiapan menyambut tahun baru. Namun, ia pergi ke ruang belajarnya untuk membaca Zuo Zuan, sebuah teks sejarah. Tak lama kemudian, wanita itu pun membuka tirai dan memasuki ruangan, ditemani oleh pembantunya yang membawa meja dupa. Tanpa mendongak, Cui Hao bertanya, apakah ada berita tentang Ying Er? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Cui Hao melambaikan tangannya. Wanita itu keluar dan menutup pintu. Cui Hao meletakkan bukunya, menyalakan dupa, menenangkan dirinya, dan mulai melakukan ramalan. Jika ragu, seseorang dapat berkonsultasi ke surga. Cui Hao terkenal di seluruh dunia karena keterampilan ramalannya. Cui Hao secara akurat meramalkan kematian Liu Yu, kaisar pendiri dinasti Song, dan hasil ekspedisi utara Liu Yilong. Ia dapat melihat bahwa kaisar ingin menyerang kota Tongwan dari dinasti Xia Agung. Ia membutuhkan ramalan untuk memanfaatkan pengaruh ramalan tersebut agar berhasil. 1 jam kemudian, Cui Hao melihat hasil ramalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus jenggotnya dan tersenyum. Pada malam tahun baru, desa Liangjiazuang di Xiaoniusan, Kabupaten Xinye, dipenuhi dengan suasana yang meriah dan meriah, dipimpin oleh istri kedua, Chen Xiniang. Paman Kang sedang sibuk mempersiapkan rumah utama. Siram air dan bersih-bersih sudah selesai siang tadi. Sekarang ia menginstruksikan semua orang untuk menempelkan kata-kata Yichun, yang berarti cocok untuk musim semi, di pintu dan jendela, serta menyiapkan piring 5 rempah dan pil pengusir hantu untuk tahun baru besok, yang semuanya digunakan untuk mengusir roh jahat di rumah. Ada orang lain yang bertanggung jawab atas upacara pengorbanan untuk besok di balai leluhur keluarga Yang. 3 nampan hadiah yang dikirim oleh Pangeran Nanyang telah diterima 2 hari yang lalu. Emas, perak, dan gioknya memang bagus, tetapi tidak ada yang terlalu langka. Sebelum pergi, Liang San menitipkan Xiao Jin kepada Xiniang. Dengan Xiao Jin, desa keluarga Liang akan memiliki aliran biji emas yang stabil. Hadiah yang paling berharga adalah lisensi monopoli garam dan besi. Chen Xiniang awalnya berencana untuk mengadakan karavan, dan sekarang dengan lisensi monopoli ini, keadaannya menjadi lebih baik. Ia berencana untuk meminta Liang membawa Sisi dan yang lainnya ke Nanyang untuk membuka toko keluarga Liang pada hari kedua tahun baru Imlek.
Pikiran Chen Xinyan selalu disibukkan dengan ini dan itu, baik saat ini maupun 10 hari ke depan, setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Seluruh keluarga, tua maupun muda, menikmati makan malam reuni mereka di ruang utama, lalu bubar. Lampu-lampu dinyalakan, dan seseorang ditugaskan untuk berjaga di malam hari. Gunung Sapi kecil yang gelap, yang dulunya kota hantu, kini menjadi surga dunia di sini. Chen Xinyan teringat bagaimana 3 tahun lalu ia dianggap kutukan yang dibenci semua orang, tetapi sekarang ia menjadi kepala desa Liangjia. Semua itu terasa seperti mimpi. Kemarin, Liang Chunqiu, kepala Liangjiao, mengirim seorang tetua. Tetua itu tampak sangat rendah hati, tetapi Chen Xinyan menatapnya dengan dingin dan berbalik, berpikir, seandainya suamiku ada di sini. Suaminya memang baik padanya, tetapi tidak sesayang kepada ibu tirinya. Terkadang Chen Xinyan merasa sedikit cemburu, tetapi kemudian ia berpikir bahwa suaminya sudah sangat baik padanya. Chen Xinyan menatap langit dan berdoa dalam hati, semoga suamiku selamat sampai tujuan dan segera dipertemukan kembali dengan ibu tiriku, agar mereka dapat pulang bersama. Liang San, yang dibicarakan Chen Xinyan, sangat penasaran saat ini, karena dia berada di luar gerbang Aula Pedang Suci. Orang-orang di sekitarnya, kurang lebih, menunjukkan ekspresi lega dan gembira. Saat ini, mereka hanyalah anak-anak lelaki berusia 17 atau 18 tahun yang telah meninggalkan rumah. Meskipun gerbang Aula Pedang Suci berada di dunia sekuler, tanpa pemandu, seseorang tidak dapat mencapai tempat ini karena jalan yang berbahaya dan situasi putus asa di sepanjang jalan. Di kaki gerbang gunung terdapat lembah 4 musim. Dari kejauhan, 2 air terjun terlihat mengalir deras dari kedua sisi puncak gunung. 1 air terjun panas membara, sementara yang lainnya sedingin es. 2 air terjun bertemu di lembah, membentuk 4 hutan bunga. Bila melihat ke sekeliling, Anda dapat melihat bunga aprikot dan persik di musim semi melati dan bunga murat di musim panas osmanthus dan bunga-bunga lainnya di musim gugur serta kamelia dan wintersweet di musim dingin, bunga untuk keempat musim. Feng Kun adalah pemandu wisata yang luar biasa. Ia menjelaskan kepada semua orang bahwa 2 air terjun yang terpisah dari lereng gunung itu terbentuk secara alami, 1 air terjun panas dan 1 air terjun dingin. Air terjun panas terjadi di musim panas, dan air terjun dingin terjadi di musim dingin. Kombinasi air panas dan dingin membentuk musim semi dan musim gugur. Semua orang terkesima. Melihat sekeliling, mereka melihat lautan bunga, dengan lebah-lebah menari di udara, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Feng Kun menjelaskan lebih lanjut bahwa anggur 100 bunga dari Aula Pedang Suci merupakan minuman khas yang terkenal di antara 18 aula kultivasi. Liang San tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan bunga di cermin. Pembukaan kisah cinta bunga di cermin menceritakan kisah perayaan ulang tahun Ibu Suri, di mana Chang'e dan peri bunga bertengkar. Chang'e menuntut agar peri bunga melepaskan semua bunga untuk merayakan ulang tahun Ibu Suri, tetapi peri bunga berdalih bahwa bunga mekar secara teratur dan tidak boleh mekar sembarangan. Hal ini menggambarkan pemandangan indah bunga-bunga yang mekar di keempat musim, sebuah pemandangan yang tak terduga di luar gerbang Aula Pedang Suci. Liang San berpikir dalam hati, Aula Pedang Suci tampaknya cukup mengesankan. Melewati lembah 4 musim, gerbang gunung mulai terlihat, menjulang megah bagai gerbang surgawi selatan di atas bukit setinggi 100 sang. Rombongan itu mendesah takjub, semua kelelahan dan ketegangan perjalanan sirna, mata mereka berbinar penuh harapan. Aula Pedang Suci terbagi menjadi 3 halaman bawah, halaman tengah, dan halaman atas, terletak di posisi bawah, tengah, dan atas puncak utama Gunung Funiu. Murid-murid luar pelataran bawah, murid-murid dalam pelataran tengah, putra-putra suci pelataran atas, dan anggota-anggota tinggi aula bermukim di sana. Halaman bawah mencakup area seluas lebih dari 2.000 hektar. Di sebelah timur dan barat, terdapat paviliun dan bangunan megah, serta halaman-halaman tersendiri yang tersusun menyerupai kipas, menyerupai asrama mahasiswa. Di tengahnya terdapat deretan paviliun megah, yang tampak seperti ruang kelas. Semua bangunan diselimuti suasana yang samar dan halus. Bahkan sebelum rombongan tiba di halaman bawah, mereka sudah dapat mendengar suara lonceng dan gong yang jernih dan merdu di telinga dan menyegarkan jiwa. Liang San berhenti untuk mendengarkan. Feng Kun melangkah maju dan berkata, itu 9 lagu karya Qu Yuan. Kepala Akademi Rendah berasal dari negara Chu pada masa negara-negara berperang. Beliau sangat mengagumi Qu Yuan, dan karena ini malam tahun baru, beliau pasti akan memainkan puisi-puisi Qu Yuan. Begitu Feng Kun selesai berbicara, sebuah suara menembus langit mandi di air beraroma anggrek, berhiaskan jubah indah, bagaikan bunga yang berseri-seri jiwanya tetap hidup, kecemerlangannya bersinar tanpa henti. Mengikuti suara itu, Liang San melihat seorang cendekiawan bertopi tinggi dan ikat pinggang lebar berdiri di alun-alun halaman bawah, bernyanyi. Di sampingnya, seorang wanita ramping dengan lengan baju yang berkibar menciptakan pemandangan yang begitu indah dan mendalam, dengan pesona kuno dan tulus.
Apakah pengadilan menengah dan pengadilan tinggi akan melakukan hal yang sama? Tanya Liang San. Pada malam tahun baru, kaisar dan rakyat bersukacita bersama, dan para dewa serta umat awam merayakan bersama. Aula pedang suci pun tak terkecuali. Namun, halaman tengah biasanya mengadakan ceramah dan sesi mendengarkan, sementara halaman atas pada dasarnya tidak ada kegiatan perayaan. Sebelum Feng Kun sempat selesai berbicara, dua tembakan meriam yang keras terdengar, dan untuk sesaat, genderang dan musik memenuhi udara di atas dan di bawah Gunung Funiu. Awan dan kabut otomatis berubah menjadi naga dan burung phoenix yang menari dengan anggun. Hari sudah larut malam ketika semburan cahaya warna-warni melesat ke langit dari puncak gunung, menerangi awan dan kabut di sekitarnya seperti pelangi. Liang San menoleh ke arah Feng Kun, yang tersenyum canggung, menyentuh hidungnya, dan berkata, pasti karena ada orang penting yang berkunjung, jadi kita membesar-besarkan masalah ini. Benar saja, tak lama kemudian, cahaya merah muda di gunung itu memudar, dan alunan musik merdu terdengar, menandakan sosok penting itu telah memasuki pelataran atas aula pedang suci. Pada saat ini, Penatua Jin memimpin jalan, dikelilingi sekelompok orang, dan suasana agak kacau. Liang San melihat sekelompok pria dan wanita berjubah hijau muncul, dan mereka datang satu persatu untuk membuka mulut para kandidat, seolah-olah sedang memeriksa gigi mereka. Liang San tercengang pemandangan itu tampak seperti sedang memilih ternak di pasar. Penatua Jin menyerahkan tugas ini kepada Balai Kehormatan. Para pelayan Balai Kehormatan sedang memeriksa setiap peserta ujian. Gigi setiap orang berbeda-beda, dan Balai Kehormatan menyimpan catatan semua peserta ujian. Gigi, pikir Liang San dalam hati, wah, canggih banget. Setara dengan dokter gigi generasi selanjutnya. Gigi berhubungan dengan sumsum tulang dan ginjal, jelas Feng Kun. Dengan melihat seberapa bagus gigi seorang kandidat, kita dapat mengetahui seberapa kuat konstitusi bawaan mereka. Pada akhirnya, sekitar 10 hingga 20 orang akan lulus ujian dan menjadi murid luar. Mereka yang memiliki gigi bagus tetapi tidak lulus dapat tetap tinggal dan melakukan pekerjaan kasar. Jika mereka berhasil sebagai pekerja kasar, mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa teknik kultivasi, dan bahkan ada kemungkinan untuk menjadi murid penuh. Feng Kun menjawab pertanyaan Liang San satu persatu, dan Liang San mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah orang-orang sebelumnya selesai memeriksa, Liang San, Liu Mingde, Tuoba Qiurong, dan Cui Yingying memeriksa Liontin Giok bersama-sama. Pada titik ini, mereka resmi terdaftar dalam daftar. Mereka kemudian akan mengadakan upacara penerimaan di gerbang gunung bersama-sama setelah semua kandidat menyelesaikan ujian mereka. Pada saat ini, pria yang telah lama ditunggu-tunggu kedatangan orang yang telah merebut Liontin Giok dari Mawen Chai akhirnya muncul. Ia adalah seorang pria gemuk dengan mata sipit. Ia membungkuk kepada mereka berempat, wajahnya memerah, dan berkata dengan lantang, saya Wang Kuan-Chai dari Nanyang. Saya menyapa keempat kakak dan adik senior saya. Saya harap kalian akan menjaga saya dengan baik di masa mendatang. Wang Kuan-Chai. Jantung Liang San berdebar kencang. Anak ini benar-benar mengambil Liontin Giok itu. Pada malam pertama mereka di Aula Pedang Suci, tak satu pun peserta ujian yang berhasil dalam pelatihan mereka. Liu Mingde dan Cui Yingying menunjukkan tingkat kegelisahan yang berbeda-beda, sementara Wang Kuan-Chai tidak berlatih sama sekali dan langsung tertidur. Tuoba Qiurong berada dalam kondisi yang lebih baik, tetapi ia juga menghadapi beberapa kesulitan, terus-menerus mendengar tangisan dan jeritan orang-orang yang telah dibasminya. Liang San adalah satu-satunya yang berlatih kultivasi secara normal. Liang San pertama-tama berlatih memukul jari selama 2 jam, dan kemudian bermeditasi selama 2 jam. Alasan mengapa kalian semua kandidat tidak berhasil berlatih dengan baik adalah karena kalian terlalu diam. Semakin tenang dunia luar, semakin berdebar hati kalian. Kalian membutuhkan bimbingan guru kalian untuk mengatasi hal ini. Ini seperti berlatih kaligrafi pada tahap awal, tulisan tangan kalian justru lebih buruk dari biasanya. Liang Shan memiliki pengalaman serupa ketika mereka mengirim Zhu Qingyun ke Sekte Zhengqing, mereka terbiasa tidak membutuhkan seorang guru. Namun, Liang Shan bermimpi malam itu, dan ketika dia bangun, dia mendapati matanya basah. Liang Shan bangkit untuk mandi dan menatap wajahnya di cermin perunggu. Ia bisa melihat bahwa ia tampak agak bingung. Liang Shan jarang bermimpi menurut mantan pacarnya, dia tidak berperasaan. Liang Shan sangat setuju, karena setiap hubungan yang ia jalani itu nyata, dan akhir dari hubungan itu juga nyata. Jika ia tidak kejam, ia tidak akan sanggup menanggungnya. Liang Shan memimpikannya adegan dengan Suya di rumah sakit. Suya berkata kepadanya, aku percaya padamu. Kau tidak akan terlalu sedih setelah aku meninggal. Apa, aku hanya targetmu, kamu tidak benar-benar mencintaiku. Tentu saja aku sungguh mencintaimu. Bantah Liang Shan dengan keras. Suya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengenali 2 kata di Butterfly Lovers milikmu.
Kata apa? Kejam. Liang San dulunya bodoh, tetapi sekarang ia tiba-tiba mengerti bahwa ketika perasaan berada di puncaknya, ia menjadi acuh tak acuh segala sesuatu mencapai titik ekstremnya dan kemudian berbalik. Ini juga merupakan prinsip kultivasi. Yang membingungkan Liang San bukanlah kekejamannya, melainkan tujuannya. Suya memahaminya. Liang San memang pria yang membutuhkan tujuan untuk bertahan hidup. Setelah mencapai puncak karir musiknya, satu demi satu wanita cantik menjadi target barunya, dan semakin sulit pengejarannya, semakin kuat tekadnya. Tapi bagaimana sekarang? Liang San mengusap wajahnya di depan cermin perunggu. Wajah yang masih agak asing ini, dunia yang asing ini, dan apa tujuanku? Diusir dari Liang Jiawu, tujuan Liang Shan adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang tua dan muda yang korup bahwa mereka dapat hidup bermartabat dan membangun Liang Jiazuang baru. Ia telah mencapai tujuan awalnya, dan kini fokusnya tertuju pada istrinya, Su Qingyun. Kata-kata terakhir Suya kepadanya adalah pikirkan apa yang benar-benar kau inginkan barulah kau bisa bahagia. Begitu Liang San melangkah keluar rumah, semua keraguan dan kebingungannya lenyap. Mereka yang mengolah tahu memiliki dua keuntungan: pertama, menjaga hati seperti anak kecil, dan kedua, bersikap riang seperti Liang San. Pada hari tahun baru, saat matahari terbit, upacara pengorbanan besar diadakan lagi di alun-alun di depan halaman bawah. Dalam masyarakat sekuler, kurban dipersembahkan kepada langit, bumi, penguasa, orang tua, dan guru. Namun, di halaman bawah aula pedang suci, kurban hanya dipersembahkan kepada langit, bumi, dan guru. Pada saat itu, lonceng berdentang serempak, burung-burung phoenix muncul membawa pertanda baik, dan sinar cahaya bersinar di mana-mana. Para murid luar berdiri dengan hikmat di luar, siap menyambut tahun baru dengan penuh hormat, sementara 108 pendatang baru berkumpul di kamar mereka, mempersiapkan diri untuk ujian yang akan datang, tidak berani membuang waktu sedetik pun. Sore harinya, Feng Kun ditugaskan untuk mempersiapkan tempat. Ia hanya memiliki setengah poin merit, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia memerintahkan 10 pelayannya, yang berkeringat deras saat membersihkan tempat itu. Pagi-pagi sekali, ia menerima pemberitahuan dari majelis tinggi bahwa seseorang dari majelis tinggi akan datang pada malam hari. Ini sudah menjadi kebiasaan menurut Liang Shan, itu hanyalah upacara penyambutan. Saat matahari terbenam dan langit bersinar dengan cahaya senja, Ku Zichai, kepala biara akademi rendah, memimpin jalan dengan senyum lebar, ditemani oleh dua tetua dari akademi tinggi, yang kemudian mengelilingi seorang pemuda berjubah brokat. Feng Kun meliriknya dan terkejut saat melihat bahwa itu adalah Murongbo. Feng Kun dan Murongbo berasal dari kelas yang sama, keduanya masuk kelas 60 tahun yang lalu. Perbedaannya adalah, Murongbo tidak menjadi murid luar, melainkan menjadi pelayan rendahan. Namun hamba ini menjadi murid luar setahun kemudian, murid dalam 2 tahun kemudian, putra suci 30 tahun kemudian, dan masuk sekte Zengqing 50 tahun lalu, yang berarti 10 tahun lalu. Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya di sekolah Zengqing selama 500 tahun terakhir. Ketika Murongbo bekerja sebagai buruh kasar, ia dipuja sebagai seorang jenius di antara para murid. Setelah berhasil berjuang keras dari pekerjaan kasar untuk bersaing memperebutkan satu-satunya tempat murid luar setiap tahun, ia kembali dipuja sebagai murid di antara para jenius. Ketika ia dipromosikan menjadi murid dalam, orang-orang di sekitarnya tak bisa berkata-kata karena kagum. Feng Kun minggir, dan rombongan itu masuk. Murongbo berjalan melewatinya tanpa meliriknya. Benar-benar diabaikan, Feng Kun tidak dapat menahan perasaan getir. Liang San duduk di baris terakhir, dipenuhi rasa ingin tahu. Aula utama Qingyun terbuat dari batu bata yang dipoles, memantulkan citra orang-orang. Setiap orang duduk di lantai dengan meja di depannya, di atasnya terdapat pembakar dupa kecil berisi 3 batang dupa. Orang-orang secara alami melemaskan sendi-sendi mereka dan secara spontan menunjukkan rasa hormat yang tulus. Aula utama memiliki total 36 balok dan pilar, dengan naga-naga melingkar, penuh pesona Tao, seolah-olah mereka akan menerobos udara dan terbang keluar. Tidak ada pintu atau jendela di sekitarnya, dan Anda dapat melihat awan dan kabut berputar-putar di kejauhan, sungguh seperti negeri dongeng. Di belakang aula utama terdapat berbagai bangunan administrasi di halaman bawah, kantor para tetua dan dekan, paviliun jasa tempat kepala pengurus memberikan tugas dan menghitung poin jasa, paviliun pengawasan, DEL. Di belakang bangunan administrasi tersebut tersebar dojo para master, dan baris terakhir adalah ruang alkimia dan gudang obat di halaman bawah, serta paviliun kitab suci yang paling didambakan. Ngomong-ngomong, buku lengkap kultivasi mengatakan bahwa menemukan seorang guru itu sangat penting. Jika Anda mengikuti seorang guru yang baik, ia akan memberikan dukungan yang luar biasa bagi kultivasi Anda di masa depan, seperti memiliki pembimbing magister atau doktor yang sangat hebat saat Anda mengikuti ujian masuk pascasarjana di kehidupan sebelumnya. Saat Liang San tengah berpikir, dia tiba-tiba menggigil dan mendongak, tepat saat Murongbo meliriknya.
Ku Zichai terbatuk pelan, mula-mula memperkenalkan dirinya sendiri, kemudian kedua lelaki tua itu, dan akhirnya Murongbo. Kemudian Ku Zichai, mewakili pengadilan rendah, berbicara. Pertama, ia menceritakan sejarah Aula Pedang Suci, kemudian asal-usul pengadilan rendah, dan masa depan semua orang, yang berlangsung selama setengah jam. Dua tetua, mewakili pimpinan pengadilan tinggi, menyampaikan pidato yang antusias, yang pada dasarnya mengungkapkan harapan tinggi mereka. Liang San mendengarkan dengan tercengang. Namaku Murongbo, panggil saja aku kakak senior Murong. Sebuah suara pria yang sangat ramah membuyarkan rasa kantuk Liang San. Liang San mendongak dan melihat pria yang sangat tampan itu mulai berbicara. Kerumunan mulai mendengarkan Murongbo menceritakan berapa tahun yang dibutuhkannya untuk maju ke tahap inti emas, berapa tahun yang dibutuhkannya untuk menjadi putra suci, dan bagaimana ia akhirnya bisa menjadi murid luar sekte Zengqing. Murongbo berbicara dengan fasih, dan semua orang mendengarkan dengan saksama, rasa hormat mereka yang tampak berubah menjadi kekaguman yang tulus. Beberapa poin penting bahkan ditulis, seperti ketika kami masih SMA dan sekolah akan mengundang alumni yang telah diterima di Universitas Peking atau Universitas Tsinghua untuk memberikan pidato penyemangat pada ujian masuk perguruan tinggi. Penampilan dan pidato Murongbo dimaksudkan untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa suatu hari, mereka juga dapat mencapai kesuksesan cemerlang yang sama seperti dirinya. Liang San tahu bahwa semua ini omong kosong orang-orang berbeda satu sama lain. Dari manapun asalmu atau dari negara manapun, di Aula Pedang Suci kita semua bersaudara. Dendam masa lalu harus dikesampingkan. Misalnya, ada seorang gadis bernama Tuoba Qiurong di kelompokmu. Semua mata tertuju pada Tuoba Qiurong. Saya hanya menggunakan analogi. Keluarga Murong kitalah yang kerajaannya dihancurkan oleh klan Tuoba. Ini semua soal takdir. Di Aula Pedang Suci, kita harus melepaskan kebencian ini. Wajah Murongbo penuh senyum, tetapi matanya dingin. Siapapun bisa tahu bahwa ia sedang menyindir. Apa maksudnya ini? Mendekati Tuoba Qiurong dianggap menentangnya. Ini upaya untuk mengisolasi Tuoba Qiurong di antara murid-murid luar. Liang San sedang berpikir dengan marah ketika mendengar Murongbo berkata, ku dengar ada orang bernama Liang Sanbo di kelompokmu. Apa dia sudah datang? Saat mata semua orang tertuju padanya lagi, Liang San tidak punya pilihan selain mengangguk tak berdaya. Wajah Murongbo menjadi gelap, dan dia berkata, ku dengar seseorang bernama Si Hu meninggal, dan itu ada hubungannya denganmu. Liang San berdiri, hendak membantah. Namun dia malah menatap tajam ke arah Murongbo dan terdiam, tidak dapat mengeluarkan suara sedikitpun. Karena kau sudah berdiri, ceritakan padaku bagaimana Si Hu meninggal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Aula Pedang Suci selama 100 tahun. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Liang San, kau membasmi Si Hu. Kau membasmi Si Hu. Liang San mengepalkan tinjunya dan wajahnya memerah. Apa? Beraninya kau melakukannya tapi tidak mengakuinya. Cibiran Murongbo, kilatan niat membasmi terpancar di matanya. Tubuh Liang San tiba-tiba gemetar, orang ini benar-benar ingin membasminya. Murongbo memang berniat membasmi. Fakta bahwa Liang Shan tidak menyerah menunjukkan potensinya yang besar. Haruskah aku membasminya? Tanya Murongbo dalam hati. Murongbo saat ini merupakan murid dalam sekte Zengqing, di bawah perlindungan putra mahkota sekte yang terkenal. Putra mahkota menyukai Zhu Yingtai dan ingin berurusan dengan Liang Sanbo, tetapi ia tidak mengeluarkan perintah pembasmian karena tidak ingin terlibat dalam karma. Jika saya diam-diam membasmi Liang Sanbo dan bertanggung jawab atas konsekuensinya, apakah putra mahkota akan memberi saya kompensasi? Zhu Yingtai. Tiba-tiba, hati Murongbo bergetar. Meskipun dia belum mencapai tahap inti emas, dia sudah berada di puncak kultivasinya dan dididik oleh sekte Zengqing, membuatnya tak kalah hebat dari putra mahkota. Murongbo melirik Liang Shan, niat membasminya surut, dan berkata kepada kedua tetua, tren ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Punggung Liang San langsung basah oleh keringat, seakan-akan dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Wajah Tuoba Qiurong menampakkan keterkejutan, dan alisnya sedikit berkerut. Sekian untuk hari ini. Semoga kalian semua melakukan yang terbaik. Setelah itu, ia berdiri, dan kedua tetua, dekanku, segera berdiri untuk menyambutnya. Feng Kun segera memimpin seruan, dengan hormat mengantar kakak senior Murong. Dengan hormat mengantar kakak senior Murong. Semua orang berdiri dan berteriak. Kerumunan mengejar mereka keluar dari aula utama bagaikan bintang-bintang mengelilingi bulan. Feng Kun menatap Liang San dengan penuh arti lalu mengikuti mereka keluar. Untuk sesaat, hanya Liang San dan Tuoba Qiurong yang tersisa di aula utama. Liang San merasakan kelegaan dan perlahan menghembuskan napas panjang. Kita musuh bebuyutan, jadi tidak heran dia memperlakukanku seperti ini. Bagaimana kau juga menyinggung perasaannya? Tanya Tuoba Qiurong. Liang San yakin hanya ada satu alasan, yaitu istrinya, Su Qingyun. Otang pembawa sial,
Apakah ada yang mengincar Su Qingyun? Melihat ekspresi Liang San yang buruk, Tuoba Qiurong menghela napas dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan seorang pria? Kita bisa melampauinya di masa depan dan membalasnya hari ini. Mata Liang San berbinar, dan dia berkata, saudari Qiurong sangat berpikiran terbuka. Aku pikir mungkin ini bukan hanya soal kata-kata. Tidak lebih dari itu, tidak ada seorang pun yang akan menemani kita dalam misi-misi mendatang di dalam aula ini, dan tidak ada seorang pun yang akan menjadi guru kita, ujar Tuoba Qiurong dengan santai. Liang San membuka mulutnya lebar-lebar dan tersenyum pahit, berpikir dalam hati bahwa ini tidak cukup serius. 3 aspek kultivasi yang sama ini mungkin 2 atau 3 kali lebih sulit daripada yang lain. Liang San menatap Tuoba Qiurong dengan kasih sayang yang mendalam dan berkata, saudari Qiurong, kita berdua pengembara dari ujung bumi. Mengapa kita perlu saling mengenal sebelumnya? Tidak ada orang di sekitar. Mari kita duduk dan berdiskusi tentang bagaimana memberi orang menyebalkan itu kejutan besar. Tuoba Qiurong dipenuhi dengan niat membasmi ketika Liang San memanggilnya kakak, tetapi ketika dia mendengar kalimat indah kita berdua adalah pengembara di dunia ini, niat membasminya langsung mereda. Kalian semua setidaknya berada di tahap awal pemurnian Qi. Izinkan saya menjelaskan perbedaan penggunaan energi primordial antara pemurnian Qi, pembentukan fondasi, dan inti emas, ujar Feng Kun dengan fasih di aula utama, mengenakan jubah linen dan mahkota Tao. Feng Kun bisa mendapatkan 5 poin merit dengan mengajar mata kuliah pengantar Qi primordial. Sebelumnya, alokasi waktu Feng Kun adalah 70% kultivasi dan 30% akumulasi poin merit kini dibalik menjadi 30% dan 70% akumulasi poin merit. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan poin merit, yang dapat ditukarkan dengan lebih banyak item, seperti eliksir dan artefak magis. Ramuan-ramuan itu tidak lagi efektif bagi Feng Kun. Ia hanya menggunakannya untuk mengunjungi keluarganya, sebuah perjalanan yang menghabiskan 5 poin merit. Bagi yang lain, ini terasa seperti kehilangan ambisi sepenuhnya. Induksi Qi juga disebut oleh para ahli bela diri duniawi sebagai kondisi bawaan. Feng Kun mengulurkan tangannya, dan segumpal awan muncul. Orang biasa hanya merasakan udara, tetapi para praktisi induksi Qi dan ahli bela diri bawaan memiliki sensasi tambahan, yaitu Yuan Qi. Rasa ini tidak hanya terasa melalui hidung, tetapi juga melalui seluruh kulit, bahkan andalam. Seluruh proses kultivasi induksi Qi adalah sirkulasi Yuan Qi di dalam tubuh, melalui meridian Ren dan Du, 8 meridian luar biasa, dan seterusnya. Jadi, apa itu master pembentukan fondasi? Tuoba Qiurong, jawablah. Yuan Nyai, jawab Tuoba Qiurong. Benar sekali, pikir Feng Kun dalam hati, Tuoba Qiurong ini memang berpengetahuan luas. Standar untuk tahap awal pembentukan fondasi adalah energi primordial dalam tubuhmu diubah menjadi cairan primordial. Liang San mendengarkan dan mengangguk. Ia mengamati tulang-tulang putih yang mengalirkan cahaya, yang akhirnya memasuki teratai tulang putih. Itulah cairan primordial, tanda telah mencapai tahap pembentukan fondasi. Ini sebotol pil Qi dan darah. Feng Kun membuka botol porselen kecil, dan aroma harum langsung memenuhi ruangan. Semua orang langsung menciumnya dan merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Sayangnya, Feng Kun segera menutup kembali sumbatnya, sambil berkata, pil Qi dan darah adalah pil paling praktis untuk tahap pemurnian Qi. Pil ini juga bisa dianggap sebagai mata uang paling berharga kedua setelah poin prestasi. Semua orang sepakat bahwa pil ini bisa ditukar dengan hal lain. Poin prestasi dasar selama setahun untuk setiap orang di tahap pemurnian Qi adalah 10 poin, yang bisa ditukar dengan 1 botol pil Qi dan darah. Di atas panggung, Feng Kun memamerkan 3 botol porselen. Setelah memperkenalkan pil Qi dan darah, perhatian semua orang langsung tertuju pada 2 botol yang tersisa. Feng Kun tersenyum dan berkata, ini pil cairan Yuan. Pil ini mengandung cairan Yuan. Perlu diketahui bahwa pil ini hanya cocok untuk kultivator tahap pembentukan fondasi. Jika kultivator tahap pemurnian Qi tidak sengaja menelannya, bang. Senyum Feng Kun tetap cerah saat ia menggenggam kedua tangannya lalu tiba-tiba melepaskannya, meledak. Botol terakhir berisi pil Yuguk-guk, cocok untuk mereka yang berada di tahap inti emas. Feng Kun hanya menunjukkan botol kosong, ia tidak tahu seperti apa pil Yuguk-guk sebenarnya. Saya ingatkan kalian semua bahwa setelah kalian mencapai tahap pendirian fondasi, kalian harus segera pergi ke paviliun merit untuk mengikuti ujian. Setelah lulus, mulai hari ini dan seterusnya, poin merit yang akan kalian terima untuk tahun ini tetap 10 poin, tetapi kalian bisa menukarnya dengan pil cair Yuan, bukan pil Qi dan darah. Hati Liang San tergerak mendengar ini. Sepertinya buku sebelumnya, pelajaran umum tentang kultivasi, memang hanya berupa garis besar, dan banyak hal yang belum dibahas. Prospek untuk mendapatkan poin prestasi pendirian yayasan dengan lulus ujian pendirian yayasan sungguh sangat menggoda. Meskipun Murongbo telah tiada,
kakak senior Feng mengungkapkan kepada Liang Shan bahwa putra suci Akademi Atas saat ini masih memiliki hubungan baik dengan Murongbo. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan adalah strategi awal Liang Shan. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan kakak senior Feng, Liang Shan menyadari bahwa mendapatkan 10 poin setahun hanya cukup untuk ditukar dengan pil Qi dan darah, bukan pil cairan Yuan, yang akan menjadi kerugian besar. Liang Shan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya, saat dia melihat Tuoba Qiurong mengangkat tangan kanannya. Tuoba Qiurong, apakah ada masalah? Saya akan menguji pendirian yayasan saya. Hah, ruangan itu menjadi gempar, tetapi hampir bersamaan, semua orang merasakan sesak di hati mereka. Liang Shan menatap Tuoba Qiurong yang duduk di sebelahnya dengan mata terbelalak. Auranya tiba-tiba menjadi 10 kali lipat lebih kuat, seolah-olah ia telah mengenakan rantai sejak lama, tetapi kini telah dilepas. Wah, wanita ini berpura-pura rendah hati, tetapi dia sudah mencapai tahap pendirian fondasi. Mata Feng Kun berbinar, Tuoba Qiurong ini sebenarnya berada di tahap pembentukan fondasi, dan juga berstatus ahli strategi militer. Bahkan Murongbo saat itu tidak sekuat ini. Mata Feng Kun melebar, meskipun sulit untuk mengamati satu sama lain secara akurat ketika keduanya berada di tahap pembentukan fondasi, ia tahu bahwa Tuoba Qiurong mungkin telah benar-benar mencapai tahap pembentukan fondasi. Tak hanya Feng Kun yang mempercayainya, semua orang pun demikian. Mereka saling memandang dengan cemas, berpikir bahwa Tuoba Qiurong sudah berada di tahap pembentukan fondasi ketika pertama kali bergabung dengan sekte tersebut. Jumlah minimum yang ia peroleh dalam setahun adalah Yuan Yedan, yang efeknya mungkin 10 atau bahkan 100 kali lebih besar daripada Qisuedan. Dalam beberapa tahun ke depan, selisih di antara mereka akan semakin lebar. Cui Yingying bertanya dengan gembira, Qiurong, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Liang Shan terbatuk pelan, berpikir dalam hati bahwa ekspresi wanita ini berubah dengan cepat. Sebenarnya, bukan hanya Cui Yingying, ekspresi semua orang juga berubah. Meskipun Murongbo telah membuat beberapa komentar kasar, Kaisar berada jauh, dan Tuoba Qiurong ada di antara mereka. Mereka bahkan mungkin harus bertarung berdampingan di masa depan, dan orang-orang ini mungkin sedang memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Bagus, bagus. Feng Kun tertawa, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama 500 tahun di antara murid-murid luar Aula Pedang Suci. Mendengar ini, hati semua orang semakin tergerak. Instruktur Feng berkata bahwa bahkan jenius di antara para jenius, Murongbo, belum mencapai level ini saat itu. Ekspresi Tuoba Qiurong semakin berubah. Tuoba Qiurong tetap duduk seperti biasa, ekspresinya tidak berubah. Semua orang teringat adegan ketika Tuoba Qiurong muncul di depan paviliun Qushui hari itu, aura menindas yang terpancar darinya. Mereka menyesali tindakan mereka, berpikir bahwa orang seperti ini tidak mudah dihadapi, dan jika semuanya berjalan lancar di masa depan, ia pasti akan menjadi sosok legendaris. Tepat saat semua orang meratap, mereka melihat Liang Shan mengulurkan tangannya, tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya dia dengan tegas mengangkatnya. Liang Shanbo, apa masalahnya? Feng Kun bertanya. Apa yang dilakukan orang ini? Semua orang bertanya-tanya. Orang ini punya sedikit peluang dia punya hubungan baik dengan Tuoba Qiurong. Jika Tuoba Qiurong menjadi terkenal di masa depan, dia mungkin tidak akan membantunya, tapi setidaknya dia bisa menawarkan bantuan. Liang Shan melirik Tuoba Qiurong, tersenyum agak malu, dan berkata, Instruktur Feng, saya juga ingin pergi ke aula merit untuk ujian. Apa? Seseorang tak dapat menahan diri untuk berseru karena terkejut. Wang Kuan-Cai duduk di barisan depan Liang Shan, dan ia hampir ingin membanting meja. Bagaimanapun, ia sangat mengagumi keberanian dan ketegasan Liang Shan. Kamu, Feng Kun tertegun. Liang Shan tersenyum, dan aura hitam di sekelilingnya surut, berubah menjadi manik hitam, langsung melepaskan kekuatan seorang kultivator pembentukan fondasi pada tahap awal. Tuoba Qiurong gemetar, ia adalah orang pertama yang merasakannya, benar-benar tercengang. Hampir bersamaan, semua orang di ruangan itu merasakan sesak di hati mereka. Mereka yang telah memasuki tahap pemurnian Qi secara alami sensitif terhadap Qi. Meskipun mereka tidak dapat membuat penilaian yang jelas, peningkatan kekuatan Liang Shan yang tiba-tiba adalah sebuah fakta. Mulut Cui Yingying sedikit terbuka, dan rahang beberapa orang hampir ternganga. Feng Kun sangat gembira. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang membaik, tetapi penglihatannya telah meningkat pesat. Pria ini memang luar biasa. Melihat keheranan orang banyak, Liang Shan merasa sangat puas. Wang Baqi menggelengkan kepalanya, dan efeknya terlihat jelas. Setelah hening sejenak, ruangan itu meledak dalam kegembiraan saat sekelompok orang mengantar Tuoba Qiurong dan Liang Shan ke balai merit untuk menjalani ujian. Setelah menunggu dengan cemas di luar selama 1 jam, semua orang melihat Tuoba Qiurong dan Liang Shan muncul. Seorang tetua secara pribadi mengantar mereka keluar, menyerahkan liontin giok biru.
Yang lainnya memeriksa liontin giok putih mereka sendiri, kartu identitas murid luar di tahap pemurnian Qi, dan tidak diragukan lagi bahwa keduanya memang berada di tahap pembentukan fondasi. Wang Kuancai menepuk dahinya dan berseru, "Ya dewa." Ia lalu teringat pada perkataan ayahnya, tak heran kalau lelaki ini berkata akan menjaganya di dalam sekte nanti. Tempat tinggal para pelayan terletak jauh dari halaman bawah, dekat bagian atas lembah 4 musim. Rumah-rumah itu tidak terbuat dari kayu nanmu, yang langka bahkan di taman-taman istana, melainkan dari sekis, yang diperoleh secara lokal. Sekis tersebut ditumpuk sepotong demi sepotong untuk membentuk sebuah ruangan kecil yang gelap. Setiap pelayan memiliki kamar kecil yang gelap, nyaris tak cukup untuk satu tempat tidur. Jika bukan karena pemandangan indah lautan bunga lembah 4 musim di bawah ketika ia membuka pintu, Ma Wen tak akan mengira ia tinggal di rumah petani penyewa termiskin di 12 desa terhubung. Sederhananya, para murid luar tinggal di apartemen, villa, dan kebun kota, sementara tempat tinggal para pelayan bagaikan gubuk-gubuk di kota. 2 minggu lalu, Ma Wencai gagal ujian dan diturunkan ke pekerjaan kasar di Aula Pedang Suci. Ujian itu melibatkan perburuan monster jauh di pegunungan Funiu. Seandainya Ma Wencai tidak patah tulang rusuk dan tidak pincang, ia yakin ia bisa lulus ujian dan menjadi murid luar yang sebenarnya. Dan semua ini berkat Liang Sanbo. Ma Wencai bisa saja kembali ke Majiabao dan tetap menjadi tuan muda Ma, tetapi ia enggan. Ia ingin tetap tinggal, menjadi murid luar, murid dalam, dan bahkan putra suci. Suatu hari nanti ia akan menunggangi kepala Liang Sanbo. Suatu hari nanti ia akan menjadikan Zhu Yingtai istrinya dan menjadikan Liang Sanbo seorang pelayan yang mengawasinya setiap hari. Setiap hari tepat setelah jam Chou, 1:03 pagi, Ma Wencai akan bangun dan berlatih seni bela diri yang diajarkan oleh gurunya Yin Sangzi selama 1 jam sebelum bergegas ke halaman bawah untuk memulai pembersihan halaman hariannya. Ma Wencai juga mendengar bahwa Liang Shan telah dipilih oleh Murongbo, dan ia sangat gembira. Namun, selama beberapa malam terakhir, Ma Wencai menggertakkan giginya saat tidur. Ia juga menggertakkan giginya di siang hari, bukan karena alasan lain selain menggertakkan gigi karena frustrasi. Ia telah melakukan ini sejak mengetahui bahwa Liang Shan telah menjadi murid luar tahap pembentukan pondasi. Ma Wencai teringat betapa rendah hati dan menyedihkannya Liang San saat menatapnya di King Yulou 3 tahun lalu, dan kini rasanya seperti mimpi. Setiap kali ia melihat Liang San, meski hanya sekilas, Ma Wencai merasakan sakit yang luar biasa, mendesis, dan mengembuskan napas dingin. Pergilah ke neraka. Ma Wencai meraung saat dia terbangun, jatuh dari ranjang batu ke tanah, dahinya dipenuhi keringat dingin. Suasana di antara para pelayan berbeda dengan suasana di antara murid-murid luar mereka semua adalah mereka yang telah disingkirkan dan tersisa, dan masing-masing dari mereka memiliki mentalitas yang agak menyimpang. Ma Wencai diincar oleh salah satu pelayan yang lebih tua yang menyukai pria. Jika bukan karena ranah pemurnian Qi tingkat menengah dan perlawanannya yang sengit, ia pasti sudah kehilangan kepolosannya sejak lama. Ma Wencai, terengah-engah, akhirnya mengambil keputusan. Pada bulan kedua Aula Pedang Suci, halaman bawah terus menawarkan kursus dasar kepada murid-murid luar yang baru direkrut. Setelah Liang San menunjukkan kultivasi tahap pendirian fondasinya, yang lain memperlakukannya dengan sedikit lebih baik. Hari itu sungguh indah. Liang San memikirkan bagaimana penanaman musim semi akan segera dimulai di desa keluarga Liang, dan bertanya-tanya bagaimana kabar ibu dan kakak keempatnya. Liang San dan Tuoba Qiurong pergi ke aula utama untuk belajar. Sebelum mereka sampai di aula, mereka melihat Ma Wencai berlari dari kejauhan lalu berlutut dengan suara gedebuk. Liang San mundur 2 langkah dan berkata, "Ma Wencai, apa yang kau lakukan?" "Tuan Muda Liang, silakan terima saya. Maukah kau menjadi pelayanku?" Setiap murid luar diperbolehkan menerima 2 pelayan. Liang San berhasil mencapai tahap pendirian fondasi dan, sesuai aturan, diberi rumah halaman pribadi. "Ya," Ma Wencai bersujud 3 kali dengan berat dan berkata, "Dulu aku dibutakan oleh keserakahan. Mohon maafkan aku, Tuan Muda Liang, dan terimalah aku sebagai sesama penduduk desa." "Apa yang telah terjadi?" Ma Wencai memutar tubuhnya yang berlutut beberapa kali, dan Liang San berpikir dalam hati bahwa ia mungkin telah dilecehkan. Sepertinya ia sedang mengalami masa-masa sulit di antara para pelayan. "Aku bersumpah akan mengikuti Tuan Muda Liang sampai mati," teriak Ma Wencai. "Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Saya tidak punya motif tersembunyi," kata Ma Wencai dengan percaya diri. "Kamu tidak membenciku." Ma Wencai segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jalan itu adalah pilihan masing-masing orang, tidak ada yang perlu dibenci darinya." "Benar juga, kalau kamu mau ikut, ikut saja, tapi jangan harap aku memberimu apapun." Wajah Ma Wencai berseri-seri karena gembira, dan ia berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Liang." Melihat Tuan Muda Liang dan Tuoba Qiurong memasuki ruang kelas, kilatan kejam terpancar di mata Ma Wencai.
Ma Wencai memikirkan apa yang dikatakan tetua Jin kepadanya. Kamar tempat Anda menginap telah menghasilkan seorang tukang yang luar biasa yang sekarang menjadi murid batin Anda. Alasan dia menjadi murid batinia adalah karena dia mengikuti orang yang tepat. Ketika kamu mengikuti orang yang tepat, kamu dapat menginjak-injak orang-orang yang dulu mengejek, menghina, dan meremehkanmu. Ma Wencai sangat gembira dan mengepalkan tinjunya. Aku hanya memintamu melakukan satu hal menjadi pelayan Liangshan. Percayalah, mata kananmu akan kembali melihat, dan kaki kananmu akan pulih sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan Ma Wencai, jadi meskipun merasa sangat canggung, ia memohon pada Liangshan untuk menerimanya. Mulai sekarang, ia harus benar-benar mengesampingkan kebenciannya dan menjadi antek Liangshan yang paling setia. Hanya dengan cara inilah ia bisa menghilangkan keraguannya. Ketika Liangshan dan Tuoba Qiurong memasuki ruang kelas, Tuoba Qiurong tiba-tiba berkata, orang itu tidak bisa dipercaya. Liangshan mengangguk. Lalu mengapa mereka masih menerimanya? Aku cukup mengenalnya, kata Liangshan sambil tersenyum masam. Tuoba Qiurong terkejut mendengar ini. Di salah satu ruangan aula pengawas, terdapat sebuah meja panjang dan 3 tetua. Tetua Jin duduk di ujung meja, dan Liangshan duduk di hadapan mereka. Hal ini mengingatkan Liangshan pada kejadian yang pernah didengarnya di kehidupan sebelumnya ketika ia pergi ke Komite Inspeksi Disiplin untuk minum teh. Ketiga tetua menatapnya dengan serius dan dingin tanpa berkata apa-apa, jelas-jelas mencoba menekannya secara psikologis. Penatua Jin tidak berafiliasi dengan Biro Pengawasan, tetapi karena dia akrab dengan Liangshan, dia juga terlibat dalam penyelidikan ini. Katakan padaku, bagaimana kau membasmi Sihu? Tanya Penatua Liu yang berada di tengah. Bahkan pemaksaan pun tidak sekasar ini, pikir Liangshan dalam hati, lalu segera membantah ketidakbersalahannya. Kematian Sihu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tetua Jin bisa bersaksi untuk itu. Penatua Jin begitu marah hingga jenggotnya berkedut, tetapi ia tetap diam. Ia bukan hakim ketua dan tidak bisa melampaui batas. Liangshan berpikir dalam hati, inilah kesulitan yang muncul ketika ia mengungkapkan kekuatannya. Wajar jika Tuoba Qiurong memiliki kekuatan seperti itu, karena ia adalah seorang putri dari sebuah negara dengan bakat dan sumber dayanya sendiri. Namun, Liangshan berasal dari keluarga miskin dan telah diusir dari rumahnya. Sungguh aneh ia bisa mencapai tahap pendirian fondasi sendirian. Grandmaster, Anda tidak bisa berbohong, kata Penatua Wang di sebelah kanan Penatua Liu. Aku sebenarnya tidak membasmi Sihu. Kau mungkin berpikir aku masih dalam tahap awal pembentukan fondasi, jadi seharusnya aku bisa membasmi Sihu dengan tenang. Penatua Jin mengangguk. Itulah yang ada di pikirannya. Sebelumnya, kau menyamar sebagai seorang kultivator tahap pemurnian Q1 pada tingkat itu. Kau tentu tidak bisa membasmi Sihu secara diam-diam, tetapi seorang kultivator tahap pembentukan fondasi 1 pasti bisa. Ini adalah titik kecurigaan utama yang tak bisa dihindari Liangshan. Liangshan tersenyum dan berkata, karena aku sudah berada di tahap awal pendirian fondasi, mengapa aku masih ingin merebut liontin giok Sihu? Wajah tetua Jin langsung memerah. Ya, kenapa Liangshan masih ingin mencuri liontin giok itu? Itu sama sekali tidak perlu. Mengapa kau tidak bisa mencuri liontin giok itu? Tanya Penatua Liu lagi. Kali ini, wajah Liangshan memerah. Dengan kemampuan analisis logis yang buruk, bagaimana mungkin seorang tetua sensorat bisa mengarang begitu banyak tuduhan palsu? 3 tetua, liontin giok itu muncul di tasku tanpa alasan, jadi untuk apa aku mencoba mencurinya? Satu-satunya penjelasan adalah aku ingin memasuki aula pedang suci dengan aman sebagai murid luar. Liangshan tak punya pilihan selain menjelaskan situasinya kepada kedua tetua. Penatua Liu mengangguk setuju. Kalau begitu, pikirkanlah, aku sudah punya liontin giok, dan aku sudah mencapai tahap pendirian fondasi. Apa aku masih perlu khawatir tidak akan menjadi murid aula pedang suci? Penatua Liu dan Penatua Wang kemudian menyadari apa yang terjadi dan mengangguk berulang kali. Penatua Liu berkata, masuk akal. Sepertinya kematian Sihu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Penatua Jin memutar matanya, tak tahan lagi, dan cepat-cepat berkata, jangan bahas itu. Kenapa kami hanya menganggapmu sebagai tahap pemurnian Qi padahal kau jelas-jelas berada di tahap awal pembentukan fondasi? Rahasia apa yang kau miliki? Benar sekali, seru tetua Liu lantang, sekarang kau sudah menjadi murid luar aula pedang suci, jika kau punya wawasan tentang teknik kultivasi, kau harus menyumbangkannya ke aula. Paviliun jasa akan memberimu imbalan yang setimpal. Liangshan berpikir dalam hati, inilah poin kuncinya, inilah pertanyaan terbesarnya. Matanya melirik ke sekeliling, dan ia berkata, kalian semua ingin tahu bagaimana aku mencapai tahap pendirian fondasi di dunia fana, kan? Tetua Liu dan Tetua Wang mengangguk sambil mematuk. Dibandingkan dengan Tuoba Qiurong, Liangshan tidak diragukan lagi lebih berharga.
Rahasia seorang murid dari latar belakang sederhana yang maju melalui usahanya sendiri sangatlah berguna. Tentu saja, kita juga harus mengesampingkan kemungkinan bahwa Liangshan adalah anggota sekte lain yang menyusup ke Aula Pedang Suci dengan motif tersembunyi. Beginilah, Liang San berbicara dengan fasih, menceritakan secara singkat bagaimana istrinya, Zhu Qingyun, menjalani 3 tahun berkabung dan bagaimana ia tiba-tiba berubah menjadi peri. Karena Liangshan telah memilih untuk menunjukkan kekuatannya, ia hanya bisa bertarung sampai akhir. Berpura-pura tidak mencolok memang relatif aman, tetapi itu akan memperlambat perkembangan kultivasinya, dan di masa depan, ia akan benar-benar terpisah dari istrinya. Mendengar ini, ketiga tetua bertukar pandang dengan bingung. Jantung tetua Jin berdebar kencang. Astaga, jadi latar belakang pria ini seperti ini. Istrinya berhasil mencapai tahap pendirian fondasi selama 3 tahun masa berkabungnya. Kejeniusan seperti itu tak tertandingi di seluruh Aula Pedang Suci. Yang lebih mencengangkan lagi, situasi istrinya tidak tampak seperti kasus sederhana seorang dusun yang mendapatkan kekuatan supernatural melalui interaksi spiritual. Hal itu tampak sangat mirip dengan pencerahan yang diberikan oleh seorang abadi legendaris. Dan abadi ini adalah seorang dewa surgawi, sebuah alam yang hanya mungkin dimiliki oleh para patriark tertinggi Sekte Zengqing. Tingkat ini terlalu tinggi. Istriku juga mengajariku beberapa hal yang pantas, tapi dia bilang itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun, kalau tidak. Liang San berhenti sejenak, menunjuk ke langit, dan akan tersambar petir. Tentu saja, jika ketiga tetua masih ingin tahu, aku akan memberitahumu. Liang San menyodorkan semua pertanyaan sulit itu kepada istrinya. Tidak, tetua Liu dan tetua Wang berkata serempak, kami tidak bisa menerima itu. Jadi begitu. Jadi, di mana istrimu sekarang? Mata penatua Liu berbinar. Istriku saat ini sedang berkultivasi di Sekte Zengqing, dan liontin giok itu pasti diberikan kepadaku oleh seseorang yang dimintanya. Liang San tertawa terbahak-bahak. Tetua Jin merasakan dengungan di kepalanya, tak pernah menyangka bahwa andalan Sekte Liangshan Zengqing adalah istrinya. Tetua Jin tak kuasa menahan rasa sesal, dan wajahnya langsung muram saat berkata, Paman Liangshan, istrimu telah bergabung dengan Sekte Zengqing untuk berkultivasi, yang berarti ia telah memutuskan semua ikatan denganmu. Kau tak bisa lagi memanggilnya istri. Ya, kata tetua Liu, bagus sekali. Jadi, kau telah bergabung dengan Sekte Zengqingku. Luar biasa. Haruskah aku tetap menawarkan teknik kultivasi tingkat rendahku kepada sekte tersebut? Ketiga tetua itu segera melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu. Tidak perlu. Liang San keluar dari aula pengawas dan menghela napas lega. Ia akhirnya berhasil mengintimidasi ketiga orang itu dengan menggunakan istrinya sebagai boneka. Liang San tidak takut ketahuan mereka pergi untuk memverifikasi informasi tersebut, dan ternyata benar. Tuan Muda Liang, Anda sudah keluar. Ma Wencai membungkuk dan menggaruk. Kau berjaga di luar sepanjang waktu. Tanya Liang San dengan heran. Ma Wencai tersenyum canggung dan berkata, tidak, aku hanya khawatir pada Tuan Muda Liang. Upacara penerimaan murid baru dari murid-murid luar berlangsung sederhana namun hikmat. Kelompok murid Liangshan ini berjumlah 23 orang. Setengah bulan setelah mereka tiba di halaman bawah Aula Pedang Suci, 50 murid luar lainnya tiba. Kedua kelompok tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda. Kelompok Liangshan direkrut secara khusus, terutama dari keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan, dan kemudian banyak yang berasal dari berbagai aliran pemikiran dan geng. Jiang Hu, berdasarkan pengamatan Liangshan, kekuatan keseluruhan mereka selanjutnya lebih kuat daripada kelompok awal mereka. Kedua kelompok orang itu berdiri di aula utama, agak berbeda. Sebelum upacara dimulai, Liang San dan Tuoba Qiurong berdiri bersama, dan tak lama kemudian Wang Quancai datang, berseri-seri, dan berkata, saya ingin tahu apakah 4 mentor terkuat akan menerima murid kali ini. Mentor adalah guru di halaman bawah, instruktur di halaman tengah disebut guru pengajar, dan master di halaman atas disebut guru senior. Liang San juga gembira, tidak mengetahui siapa di antara tuannya. Baik itu aula pedang suci, aula, sekte, atau bahkan petinggi seperti sekte dan klan agama, semuanya tentang guru yang memilih murid. Hingga saat-saat terakhir, Liangshan tidak tahu siapa gurunya. Tentu saja, ada juga murid monster yang memilih guru mereka, tetapi itu sangat jarang. Keempat mentor yang disebutkan Wang Quancai adalah 4 tetua angin, hujan, guntur, dan suara. Nama mereka kebetulan mengandung huruf angin, hujan, guntur, dan suara, dan seiring waktu, nama asli mereka pun terlupakan. Keempat tetua tersebut semuanya adalah ahli inti emas tingkat menengah, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di akademi tingkat rendah. Pengalaman mengajar mereka yang luas bahkan lebih berharga. Lulusan PhD yang mengajar taman kanak-kanak seringkali tidak mencapai hasil yang sama dengan guru berpengalaman bertahun-tahun yang lulus dengan gelar pendidikan taman kanak-kanak.
Hal ini sangat dihargai oleh semua orang. Saat bel berbunyi, 73 murid luar yang baru direkrut di aula utama terdiam, mata mereka tertuju pada panggung ceramah. Tak lama kemudian, Ku Zichai, mengenakan jubah berlengan lebar dan mahkota tinggi, berjalan menghampiri dan mengikuti keenam tetua, yang juga berpakaian formal dan hikmat. Seleksi murid pun diumumkan dan dimulai. Ku Zichai tidak banyak bicara, tetapi mulai membaca dari gulungan bambu. Awalnya, para tetua di tahap pendirian yayasan yang menerima murid, dan lambat laun memasuki tahap inti emas. Para murid mulai berseru kaget, dan beberapa bahkan berteriak ketika mereka dipilih oleh guru yang mereka sukai. Pada akhirnya, ternyata 4 tetua itu adalah angin, hujan, guntur, dan suara. Tetua angin memiliki 3 murid, salah satunya adalah Liu Mingde. Tetua hujan memiliki 2 murid perempuan, salah satunya adalah Cui Yingying, dan tetua guntur hanya memiliki 1 murid, Tuoba Qiurong. Sekarang, semua murid, pergilah ke tempat guru kalian masing-masing untuk resmi menjadi murid. Sekelompok besar pelayan berdiri di luar aula utama, siap mengantar para murid ke sana. Semua orang bersemangat dan meninggalkan aula utama satu persatu, tetapi Liang San berdiri tercengang. Apa yang terjadi? Apa dia tidak mendengar namanya dipanggil? Tidak banyak orang yang memperhatikan Liang Shan. Liu Mingde dan Cui Yingying melirik Liang Shan, lalu berjalan keluar dari aula utama. Apa yang terjadi? Tuoba Qiurong bertanya lembut, sambil berdiri diam. Dekanku turun dari podium, keseriusannya telah sirna, digantikan oleh senyum khasnya yang bak Buddha. Liang San bergegas maju, tak berani menghalangi jalannya, dan membungkuk ke samping, berkata, murid Liang Sanbo memberi salam kepada dekan. Oh, ada apa? Murid ini tidak mendengar namanya sendiri dipanggil. Tidakkah kau mengerti? Jika kau tidak mendengarnya, berarti tidak ada tuan yang memilihmu. Kepala Liang San berdengung sejenak. Ia mengira menyebut nama istrinya akan memberinya keuntungan di aula pedang suci, tetapi ternyata tetap saja tidak berhasil. Mengapa? Wajah Liang San memucat. Dinku tampak tidak senang dan berbalik untuk pergi. Seseorang di belakang Liang San terkekeh, dan orang lain berkata, pantas saja dia dihukum. Tuoba Qiurong menghampiri Liang San dan berkata, Saudara Liang, jangan berkecil hati. Aku akan bertanya-tanya untukmu. Meskipun mereka tidak memiliki guru untuk membimbing mereka, Liang Shan tetap menikmati perlakuan dasar sebagai murid luar, menerima 1 set tinju Funiu dan 1 set manual Xixia di gudang sutra. Di rumah halaman di Liangshan, Ma Wencai tinggal di kamar samping dekat gerbang. Setiap pagi, Ma Wencai bangun pagi-pagi untuk menyapu halaman. Pada saat ini, Liang San berlatih tinju Funiu di bawah pohon osmanthus di halaman. Liang San hanya berlatih selama 1 jam setiap pagi dan sore, jauh lebih sedikit daripada yang lain. Ia juga berlatih teknik awan ungu, tetapi teknik itu justru menambah energi ungu ke tubuhnya. Sebagian besar waktunya, ia masih berlatih kitab suci tulang putih, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di siang hari untuk mempelajari berbagai macam hal. Ma Wencai diam-diam mencatat hal-hal ini setiap hari dan kemudian melaporkannya kepada tetua Jin secara teratur. Apa yang disebut studi aneka bukanlah jalur pengembangan diri yang tepat. Studi aneka adalah kelas-kelas kecil yang ditawarkan oleh berbagai guru, yang menurut pandangan Liang Shan, agak mirip dengan mata kuliah pilihan universitas. Kultivasi Tao membutuhkan perendaman mendalam dalam satu jalur dan fokus yang teguh, tetapi orang-orang seperti itu luar biasa, 1 dari sejuta. Oleh karena itu, disarankan untuk beristirahat sejenak selama proses kultivasi, dan keterampilan serta teknik kecil juga dapat membawa kegembiraan dan kesenangan. Dekan Ku Zichai mengajar mata kuliah cuci. Karya favoritnya adalah Sangui dari 9 lagu, yang selalu ia lantunkan setiap kali memulai kuliah. Ketika suasana hatinya sedang baik, ia akan memanggil 2 atau 3 pelayan wanita yang cantik dan polos untuk berdandan dan menari di sampingnya. Jika ada seseorang di lereng gunung, berbalut tanaman ivy dan dihiasi pakis Maidenhair. Dengan tatapan lembut sekaligus memikat, dan senyum yang menyenangkan, kau mengagumi sosokku yang anggun. Studi campuran diadakan di sebuah ruangan kecil. Ketika pintu dibuka, sekitar 10 orang akan duduk. Lantainya terbuat dari bambu dan kayu, dan setiap orang memiliki futon. Tidak ada hierarki di antara mereka. Acaranya memang seperti kuliah, tetapi lebih seperti diskusi, seperti ruang baca sastra generasi selanjutnya. Terkadang, dekanku akan geram dengan penampilan para pelayan wanita yang sementara berperan sebagai geisha, dan dengan marah akan menyela mereka, berkata, apa itu melihat? Apa itu hanya melihat sekilas? Semuanya sudah kehilangan daya tariknya. Butuh tubuh, tangan, mata, dan pikiran. Dekanku akan memperagakan dan mengoreksi mereka sambil berbicara. Saat itu, suara dekanku sedikit feminin, yang membuatnya tampak sangat anggun dan menawan. Cendekiawan Konfusianisme pantas mati. Cendekiawan Konfusianisme pantas mati.
Dekanku berulang kali melontarkan pernyataan yang begitu mengejutkan. Buku yang sangat bagus seperti Kitab Kidung Agung harus diubah menjadi risalah moral. Bah, gadis cantik dicari oleh seorang pria sejati berarti seorang tuan muda menyukai gadis muda yang sedang jatuh cinta. Omong kosong apa raja yang menyukai pria berbudi luhur. Liangshan lalu bertepuk tangan sebagai tanda tepuk tangan. Seorang profesor catur yang mengajar mata kuliah permainan catur mengawali dengan mengatakan, meskipun jalan catur merupakan jalan kecil, namun dapat mengarah ke jalan besar. Mereka yang mengikuti pelajaran tambahan semuanya adalah murid luar senior. Beberapa dari mereka telah beristirahat sejenak setelah masa latihan yang berat, sementara banyak lainnya, setelah putus asa untuk maju, datang untuk menikmati momen saat ini. Tak satu pun murid baru yang tidak rajin berlatih, hanya Liangshan yang menonjol sebagai individu yang berpikiran jernih. Liangshan mau tidak mau menerima bimbingan dari para siswa senior selama kelasnya, namun dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Suatu hari, Liangshan dengan gembira mempersembahkan perangkat catur ciptaannya kepada sang master catur, tetapi malah mendapat balasan marah catur hanya hitam dan putih. Keluar, Liangshan merasa sangat terhina, menyadari bahwa ia hanya menyanjung sang master dan tanpa sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Anekdot ini segera menjadi bahan tertawaan di antara murid-murid luar yang baru. Penatua Yin mengajar mata kuliah teori musik, tetapi tidak ada silabusnya. Jumlah murid tidak menjadi masalah baginya, dan ia merasa puas meskipun tidak ada yang datang. Dialah satu-satunya orang di sana pada hari pertama Liangshan. Penatua Yin menatapnya dengan dingin, seperti tali tajam yang memotong tubuh Liangshan. Untuk apa kau datang? Liangshan membuka mulutnya, ingin berbicara, tetapi Penatua Yin mengabaikannya dan mulai memainkan gukin. Liangshan segera mengerti apa yang ingin ditanyakan Penatua Yin. Musik adalah keindahan harmoni, dengan melodi, ritme, nada, volume, dan dinamika yang terkandung di dalamnya. Namun, Penatua Yin tidak memiliki semua itu, sungguh mengerikan mendengarkannya dalam keheningan. Terus terang, musik itu mengerikan. Rasanya mengagetkan, maniak, dan tak seorang pun mau mendengarkan. Awalnya, Liangshan merasa inderanya bergeser, tenggorokannya terbakar, dan ia merasa seperti melayang. Namun, seiring ia terbiasa, ia tiba-tiba menyadari bahwa kekacauan ekstrim sebenarnya adalah harmoni ekstrim. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, Guru Yin benar-benar ahli musik. Setelah belajar dari pelajaran sang ahli catur, Liangshan tidak berani pamer lagi. Setiap kali ia datang, ia mendengarkan dengan saksama, membungkuk hormat, dan pergi dengan tenang. Penatua Yin tidak ikut campur atau bertanya apapun. Ma Wencai melihat semua ini. Selain memantau Liangshan setiap hari, Ma Wencai tak pernah lupa berlatih seni bela diri yang diajarkan gurunya. Meskipun ia tak sebanding dengan murid-murid luar ortodoks, ia perlu memperkuat otot dan tulangnya. Setiap tahun, ada kompetisi di luar asrama murid pelayan, dengan pemenangnya maju ke sekte luar. Kompetisi ini sulit, tetapi Ma Wencai bertekad untuk mencapainya. Motivasi terbesarnya adalah suatu hari nanti menghancurkan Liangshan di bawah kakinya. Untuk itu, kesulitan apapun sepadan. Meskipun Liangshan adalah murid luar dan orang pertama yang mencapai tahap pendirian fondasi, hanya itu yang ia capai. Tanpa seorang guru yang membimbingnya masuk ke dalam sekte, ia berlama-lama di luar sekte sepanjang hidupnya, dan diyakini ia akan segera dilampaui oleh yang lain. Fakta bahwa putra suci campur tangan untuk menekan Liangshan adalah tempat Ma Wencai dapat menyampaikan maksudnya. Namun, tak seorang pun tahu bahwa kehidupan yang tampak sia-sia dan merusak diri ini sebenarnya adalah kebahagiaan terbesar Liangshan, hidup yang santai, berkarya seni, minum teh alih-alih kopi, hidup yang penuh kebahagiaan. Yang lebih penting, kemajuan Liangshan dalam mengolah sutra tulang putih di malam hari sangat pesat, tampaknya mencapai tahap tengah pembentukan fondasi akan segera tercapai. Semua orang mengira masa depan Liangshan suram, tetapi kenyataannya, cerah. Karena itu, Liangshan diam-diam merasa gembira. Liangshan bukanlah Liangshan Bo di kehidupan sebelumnya, ia adalah individu yang mandiri dan melakukan apapun yang nyaman baginya, percaya bahwa setiap jalur kultivasi yang canggung atau sulit pasti salah. Jika anggota Aula Pedang Suci yang bijaksana dan cerdas mengetahui pikiran Liangshan, mereka akan sangat terkejut. Ia adalah orang yang memiliki kebijaksanaan bawaan. Kesempatan untuk mengolah sutra tulang putih sangatlah langka, bahkan di antara mereka yang memiliki keberuntungan luar biasa. Keunggulan terbesar sutra tulang putih dibandingkan metode lain di dunia ini adalah minimnya kehadiran ibel batin. Namun, minimnya kehadiran ibel batin bukan berarti sama sekali tidak ada. Mengolah metode ini dalam jangka panjang dapat dengan mudah menyebabkan keengganan terhadap dunia, baik secara fisik maupun mental. Singkatnya, metode ini dapat dengan mudah menyebabkan seseorang kehilangan semangat hidup, ingin terjun ke sungai, atau gantung diri di pohon yang bengkok. Di dunia ini, baik manusia biasa, kultivator inti emas,
maupun kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tak seorang pun dapat hidup selama langit dan bumi semua pada akhirnya akan mati. Ketika mereka mati, mereka menjadi mayat. Satu-satunya perbedaan adalah masa simpan mereka, tetapi pada akhirnya mereka akan membusuk dan dipenuhi belatung, menjadi pemandangan yang tak sedap dipandang. Pada malam hari, para praktisi Liangshan mengkultivasi diri, meninggalkan kepalsuan demi kebenaran, dan secara bertahap memasuki kondisi ketenangan yang mendalam. Pada siang hari, mereka mendengarkan berbagai pembelajaran, menguasai puisi, sastra, musik, dan catur, sehingga hati mereka kembali bersemangat. Dapat dikatakan bahwa mereka meninggalkan tubuh mereka, tetapi hidup dalam pikiran mereka, dan tanpa sadar dan tanpa disadari menyelaraskan diri dengan Dao. Oleh karena itu, meskipun tampak kurang tekun, mereka mencapai kemajuan pesat. Melihat kemajuannya yang pesat dan fondasi yang kokoh, Liang San berpikir dalam hati bahwa meskipun dia tidak memiliki guru yang secara pribadi mengajarinya, dia mungkin melakukannya dengan baik. Ruangan itu gelap dan tanpa jendela. Penatua Jin duduk bersila, terbuka. Penatua Jin sering menyendiri, dan waktunya hampir habis. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk mencapai tahap inti emas, tidak ada harapan lagi. Pengasingan berarti terkunci di ruangan kecil yang gelap, terbuka bulat jika seseorang mengenakan sehelai pakaian pun, ia akan terikat oleh sesuatu. Ma Wencai tidak mengerti, ia berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya, takut tetua Jin akan melepaskan sifat buasnya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Dia masih sama seperti biasanya, mendengarkan segala macam hal di siang hari dan berdiam di rumah sepanjang malam. Dia yang dimaksud Ma Wencai tentu saja Liangshan. Sepertinya dia juga sudah memahami situasinya. Ma Wencai tidak berani berbicara. Dia lebih pintar. Dia tahu bahwa tidak bersaing adalah perlindungan terbesar bagi dirinya sendiri. Mata tetua Jin berkilat. Liang Sanbo ternyata telah terlibat dalam pernikahan dengan seorang murid sekte Zengqing. Penindasan putra suci Yang Ming bertujuan untuk menghancurkan pernikahan ini. Dengan pengalaman tetua Jin lebih dari 100 tahun, pastilah seseorang di sekte Zengqing telah jatuh cinta pada istri Liang Sanbo dan ingin menjadi pasangan Taoisnya. Kamu harus mengawasinya. Baik, tetua Jin, jawab Ma Wencai sambil memegang buklet tambahan. Tetua Jin berkata, ini adalah teknik tinju khas Aula Pedang Suci, tinju penakluk sapi. Bawalah kembali dan latihlah dengan baik. Tanyakan padaku jika ada pertanyaan. Ma Wencai segera mengucapkan terima kasih dan pergi. Tanpa guru atau dukungan sekte, bahkan ilmu sihir Liang Sanbo yang paling hebat pun tak berguna. Pengikut sekte Zengqing biasanya hidup setidaknya 500 tahun, dan 1000 tahun adalah hal yang umum. 100 tahun kemudian, Liang Sanbo akan meninggal, hidupnya berakhir tiba-tiba, takdir asmaranya pun hancur total. Ma Wencai memegang buku panduan tinju sapi penakluk seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai, dalam hati mengutuk tetua Jin karena pelit. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa, ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk naik pangkat di antara para pelayan rendahan, seseorang harus mendaki tangga sosial, dan pengetahuan yang diwariskan tetua Jin saja sudah cukup untuk memungkinkannya terus berkembang. Ma Wencai awalnya adalah orang yang sombong dan arogan, tetapi setelah berulang kali dipukuli oleh Liangshan, ia telah lama kehilangan kesabaran. Lagi pula, di sekte kultivasi seperti Aula Pedang Suci, mantan keluarga bangsawan bukanlah sesuatu yang istimewa. Konon, tinju Funyu, jika dipraktikkan hingga mencapai puncaknya, dapat menyaingi ramuan emas, dan merupakan seni bela diri sejati yang berawal dari seni bela diri hingga Taoisme. Namun, ada satu kekurangannya, tinju Funyu hanya dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di pegunungan Funyu. Di luar pegunungan Funyu, kekuatannya berkurang satu tingkat. Ternyata pukulan ini mengandalkan medan yang menguntungkan, atau lebih tepatnya, semacam serangan ilahi. Pukulan ini, ketika dieksekusi dengan jelas dan hampa, dapat berkomunikasi dengan Dewa Banteng penjaga Aula Pedang Suci. Semua murid Aula Pedang Suci wajib menguasai tinju sapi penakluk. Ketika musuh besar menyerang, murid-murid yang kurang berbakat dapat menggunakan tinju sapi penakluk bersama-sama untuk membentuk formasi sapi penakluk, yang konon sangat kuat. Ma Wencai mengesampingkan segalanya dan mengabdikan dirinya untuk berlatih tinju Funyu. Ketika Liang San ada, Ma Wencai berlatih jurus Funyu di ruang samping, dan ketika Liang San pergi, ia berlatih di halaman. Liang San menyadari bahwa Ma Wencai tidak terlalu memperhatikannya lagi, menduga bahwa penampilannya telah membuat beberapa orang menurunkan kewaspadaan mereka. Pada tanggal 15 Maret saat matahari terbenam, Liang San hendak pergi setelah menyelesaikan pelajarannya ketika sebuah riak muncul di udara di dekatnya. Liang San melompat ke samping, dan Feng Kun muncul. Adik Liang sangat cerdas, puji Feng Kun. Kakak senior Feng, kemunculanmu yang tiba-tiba seperti ini sungguh mengerikan. Kenapa adik muda harus takut? Aku sudah merasakannya. Setelah itu, Feng Kun menarik Liang San dan berkata,
malam ini tanggal 15, bukan waktu yang tepat untuk berkultivasi. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Saat berbicara, senyum licik muncul di wajah Feng Kun. Liang San dengan cepat bertanya, kegembiraan macam apa yang bisa dilihat. Feng Kun menatap Liang San sejenak dan berkata, adik kecil, percuma saja kau mengejar studi yang tidak penting dan memilih jalan yang benar. Liang San terkejut. Kudengar putra suci Yang Ming berkata berapapun ceramah yang kau hadiri, para tetua takkan menerimamu sebagai murid mereka. Jantung Liang San berdebar kencang. Meskipun menghadiri kelas dan mempelajari berbagai mata pelajaran sebagian karena minatnya, hal itu juga merupakan cara untuk menurunkan kewaspadaan orang-orang yang diam-diam mengamatinya dan, kebetulan, untuk menjalin hubungan dengan petinggi sekte luar. Ia tidak menyangka Feng Kun akan begitu mudah mengetahui niatnya. Sepertinya pendekatan tidak langsungnya untuk menarik perhatian para tetua dan menerimanya sebagai murid tidak akan berhasil. Untungnya, Liang San memegang kitab suci tulang putih. Setiap langkah kemajuan dalam kitab suci tulang putih memberikan petunjuk yang sesuai, mencegahnya menjadi seperti orang buta yang meraba gajah. Otang pembawa sial, ini benar-benar menyebalkan. Liang San menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa menyinggung siapapun. Feng Kun mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata, saudara muda Liang, bukannya aku mengkritikmu, tapi percuma saja kalau hanya mengurung diri dan berlatih keras. Yang juga penting adalah lebih banyak berkomunikasi dengan sesama murid dan pergi menjalankan misi. Apa yang kau katakan itu benar, kakak senior, jawab Liang San cepat. Di bawah sinar bulan yang cerah, Liang San mengikuti Feng Kun berdampingan menuju barat daya menuju halaman bawah. Sepanjang jalan, mereka melihat berbagai murid luar muncul satu demi satu, menunjuk dan berbisik ketika melihat Liang San dan Feng Kun. Apakah kamu pernah mendengar tentang Chu Feng? Feng Kun bertanya. Saya pernah mendengarnya, tampaknya itu adalah kegiatan yang diselenggarakan secara pribadi oleh murid-murid luar. Setelah Feng Kun menyelesaikan perkenalannya, Liang San akhirnya mengerti bahwa Chu Feng adalah murid luar yang berpartisipasi dalam konferensi Taobao. Angin berfungsi sebagai mak belang bagi dunia. Karena Gunung Funiu terletak di wilayah Chu, gunung ini dinamai Angin Chu dan dikendalikan oleh Perkumpulan Dewa Angin, kelompok pertama dari Aula Pedang Suci. Murid-murid luar dapat menukar pil surplus, bahan obat, artefak magis, dan teknik kultivasi di Angin Chu, menggunakan poin prestasi sebagai mata uang, atau pil Qi dan darah serta pil cairan Yuan. Untuk berkultivasi dengan cepat, seseorang membutuhkan dua hal, teknik kultivasi dan ramuan. Saat menjalankan misi, seseorang juga harus memastikan kemampuan menyerang dan bertahannya. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng dapat menemukan apa yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Bulan purnama pada tanggal 15 setiap bulan adalah waktu untuk mencapai kepenuhan yang melimpah, bukan waktu untuk berkultivasi. Pilihan Chu Feng pada waktu ini memang masuk akal. Kalian butuh sebotol pil cair Yuan sekarang, bisik Feng Kun. 10 dari kalian sudah maju ke tahap pembentukan fondasi. Terima kasih, kakak senior Feng. Kata Liang San cepat, jantungnya berdebar kencang. Feng Kun sedang memberinya beberapa petunjuk. Liang San berlatih teknik cahaya mengalir tulang putih setiap hari. Ketika energi primordial berubah menjadi cairan dan mengisi ruang teratai tulang putih di perutnya, kultivasi 1 hari dianggap selesai. Keesokan harinya, ruang teratai tulang putih kembali kosong. Ia harus menunggu cairan primordial berubah menjadi cairan sejati dan mengisi ruang teratai tulang putih agar tidak surut. Barulah Liang San mencapai tahap tengah dari tahap pembentukan fondasi. Sebulan telah berlalu sejak Liang Shan ditinggalkan tanpa pengasuhan orang tua. Liang Shan telah memperkuat fondasinya dengan bantuan White Bond Classic. Sekarang memang perlu mempertimbangkan untuk minum sebotol pil Yuanyai. Begitu meninggalkan halaman bawah, Feng Kun menghentakkan kakinya dan bergerak secepat kilat. Kaki Liang San, yang menginjak tulang-tulang putih dan cahaya yang berkilauan, melayang bagai awan, mengikuti Feng Kun dari dekat tanpa ragu sedikitpun. Dalam waktu sekitar setengah jam, mereka melompati 3 bukit dan tiba di sebuah lembah besar. Di kejauhan, mereka melihat pagar besar yang mengelilingi lembah. Tidak ada paviliun atau teras seperti yang dibayangkan Liang Shan. Di tengahnya terdapat gapura kayu bertuliskan 2 huruf besar Chu Feng, dijaga oleh 2 saudara senior. Feng Kun diam-diam tertarik. Liang Shan ini memang istimewa, dan segala sesuatunya tampak semakin menarik. Di dekat maupun jauh, kilatan cahaya, bagaikan kunang-kunang, tampak, ada yang berwarna ungu pucat, ada yang berwarna kuning cerah, dipancarkan oleh berbagai benda yang dipajang di kios-kios. Liang San merasakan gelombang kegembiraan dan hendak masuk ke dalam ketika sebuah dengusan dingin datang dari belakangnya. Kau Liang Sanbo yang tidak diinginkan itu. Liang San berbalik dan melihat 6 orang, semuanya mengenakan jubah murid luar, dan dilihat dari lencana mereka, mereka adalah pendatang baru. Pemimpinnya adalah seorang pria pendek bermulut runcing dan berwajah seperti monyet, tampak seperti orang menyebalkan.
Meskipun tidak tampan, Liang Shan merasakan bahaya. Itu Lei Dong. Meskipun Liang Shan tidak tahu apa-apa, Lei Dong menyadari hal ini. Ada dua kelompok murid luar baru, yang pertama berpusat di sekitar Liu Mingde, dan yang kedua dipimpin oleh Lei Dong. Lei Dong berasal dari keluarga Lei, keluarga seni bela diri terkenal di Qin Barat. Konon, anak ini tidak menangis saat lahir, melainkan batuk terus-menerus. Ia terlahir lemah dan pada dasarnya hanyalah sampah yang tak berguna. Sebelum usia 9 tahun, ia diganggu oleh saudara-saudaranya di klan. Setelah usia 9 tahun, ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan bela dirinya dan mengalahkan sepupu-sepupunya di klan. Usianya baru 18 tahun ini, tetapi ia sudah menjadi pakar nomor 1 di antara generasi muda kerajaan Qin Barat. Kisahnya bahkan telah diadaptasi menjadi novel oleh para pendongeng dan tersebar di mana-mana. Kisahnya bagaikan kisah perjuangan seorang pecundang yang menginspirasi. Lei Dong, seperti Liu Mingde, sekarang telah menjadi murid tetua Feng. Saya Liang Sanbo. Bolehkah saya bertanya apa saran kalian semua? Kudengar kau membasmi Si Hu dari Qin Barat. Tanya Lei Dong dingin. Feng Kun sedikit mengernyit. Orang-orang ini bahkan tidak memanggilnya kakak senior. Ia hanya tidak ingin terlibat dalam perselisihan di antara murid-murid luar yang baru. Akhir-akhir ini, terjadi pertikaian terus-menerus antara kelompok Liu Mingde dan kelompok Lei Dong di antara para murid luar yang baru direkrut, dan perselisihan itu tidak lebih dari siapa yang menjadi pemimpin di antara para murid luar yang baru. Feng Kun memahami semua ini, mereka semua pernah mengalami hal yang sama. Aula Pedang Suci menutup mata terhadap gesekan semacam itu, dan bahkan secara implisit mendorongnya. Aku tidak membasmi Si Hu. Kau yang membasminya atau tidak, bukan kau yang memutuskan. Kudengar kau jenius di antara orang-orang tak berguna itu, sudah di tahap pembentukan fondasi. Ayo kita coba. Lei Dong tiba-tiba menatap Liang Shan dengan saksama, seperti harimau lapar. Dari lubuk hatinya, Lei Dong memandang rendah Liu Mingde dan rekan-rekan bangsawannya. Banyak generasi muda Lei Dong telah menjalani kehidupan yang penuh kekerasan sejak usia 10 tahun. Di mata mereka, Liu Mingde dan teman-temannya bagaikan bunga rumah kaca. Meskipun Lei Dong meremehkan Liu Mingde, ia tahu Liu Mingde sangat tangguh. Beberapa hari terakhir ini, Lei Dong terus mencari kesempatan yang tepat, seperti dua kepiting raksasa yang saling menatap, menunggu siapa yang akan mengulurkan capit raksasanya terlebih dahulu. Tidak ada guru yang menginginkannya di Liangshan, menjadikannya target penindasan yang terkenal dari atas. Terlebih lagi, ia baru berada di tahap pendirian fondasi, dan termasuk di antara yang lebih awal. Tidak diragukan lagi, Liangshan adalah target yang sempurna untuk serangan penyelidikan Lei Dong. Lei Dong senang melihat orang-orang yang biasanya mengelilingi Liu Mingde juga datang. Ia berpikir untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana ia akan menghajar orang ini. Mulut Liang Shan setengah terbuka, menunjukkan ekspresi terkejut. Ia berkata, bantu aku. Lalu ia tertawa dan berkata, tidak perlu. Aku sudah lama mendengar reputasi kakak senior Lei Dong yang hebat. Aku benar-benar kalah darinya. Liang Shan mencoba menghindari masalah di depannya dengan menggunakan gaya lamanya sebagai gangster dari 18 gang. Lei menutup mulutnya dan batuk pelan, sementara orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi lebih puas. Kematian Si Hu tidak ada hubungannya denganku. Namun, karena kita berdua berasal dari Qin Barat, aku harus menuntut penjelasan. Karena adik Liang tidak mau membantu, maka Lei Dong melihat sekeliling, lalu menunjuk ke tanah dan berkata, berlututlah dan bersujud 3 kali, dan masalah ini akan selesai. Lagi pula, jika terjadi sesuatu, aku, Lei Dong, akan melindungimu. Liang Shan mengerutkan kening lagi. Lei Dong, kalau kau mau bertarung, aku akan melawanmu, kata seseorang di antara kerumunan. Begitu ia selesai berbicara, orang-orang di kedua sisi berpisah, memperlihatkan Tuo Ba Qiurong. Topeng hantunya memantulkan cahaya bulan yang dingin, memancarkan aura yang menyejukkan. Liang Shan tiba-tiba merasakan kehangatan di hatinya, masih ada kebaikan sejati di dunia ini. Lei Dong menyeringai dan berkata, Liang Sanbo, jika kau mengakui bahwa kau dilindungi oleh Tuo Ba Qiurong, maka masalah ini akan selesai. Begitu Lei Dong mengatakan ini, beberapa orang di sekitarnya terkekeh. Artinya dia dilindungi oleh seorang wanita. Terus kenapa? Liang Shan berpikir, bukankah aku juga dilindungi oleh istriku, Zhu Qingyun, saat aku tiba di sini? Satu lagi tidak akan ada bedanya. Liang Shan hendak berkata, aku di bawah perlindungan Tuo Ba Qiurong, ketika ia melihat sekeliling dan melihat begitu banyak orang, semuanya menatapnya. Ia menelan ludah di era ini, mengatakan kau dilindungi oleh seorang wanita mungkin merupakan hal yang sangat memalukan. Liang Sanbo, jangan takut padanya, lawan dia. Teriak seseorang sambil mengangkat tangannya. Liang Sanbo menoleh dan menyadari bahwa dia adalah salah satu orang yang biasanya dekat dengan Liu Mingde. Separuh wajah mereka dipenuhi amarah terhadap Lei Dong,
dan separuhnya lagi mungkin dipenuhi kemarahan karena kurangnya ambisinya. Liang Sanbo sedikit banyak mengerti apa yang sedang terjadi, dan langsung menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakak senior Lei, bagaimana kita harus bertarung? Aku tidak akan berbohong padamu, aku akan menggunakan tinju Funiu." Liang San mengangguk. Kerumunan segera bubar membentuk lingkaran di sekelilingnya. Liang San mengumpat dalam hati para penonton ini benar-benar asyik, dan jika ada gong dan genderang, mereka mungkin sudah menabuhnya. Liang San berhenti, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saudara senior Lei, tolong kasihanilah." Mata Lei Dong berkilat, dan ia sedikit berjongkok. Suara yang mirip dengan lenguhan banteng keluar dari mulutnya, dan udara di sekitarnya beriak seperti air. Aliran udara tersebut membentuk dua tanduk banteng raksasa di atas kepalanya. Feng Kun terkejut. Lei Dong memang dikenal sebagai murid ajaib di antara murid-murid baru. Ia telah menguasai tinju Funiu hingga tingkat ini dalam waktu yang singkat dan langsung berkomunikasi dengan dewa penjaga Gunung Funiu. Tatapan Liang San menajam, dan ia berjongkok sedikit, menekan dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke depan, pasak sapi jongkok. Semua orang mendengar dengungan dan setelah getaran udara, dua tanduk sapi benar-benar terbentuk di atas kepala Liang San. "Ah!" Seseorang berseru kaget. Meskipun semua orang yang memasuki aula pedang suci dianggap jenius di dunia sekuler, sangat sedikit yang mampu mencapai tingkat penguasaan tinju sapi penakluk seperti yang Lei Dong capai hanya dalam 1 atau 2 bulan, menguasai wujud dan jiwa. Lei Dong bisa melakukannya, ia pernah menjadi sosok yang ditindas dalam keluarganya, tetapi dalam 1 tahun ia meraih kekuasaan, mengalahkan semua orang, dan dengan mudah menjadi ahli muda terbaik di Qin Barat. Tidak mengherankan jika keajaiban terjadi padanya. Namun, bagaimana Liang Sanbo bisa melakukannya? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya majikan atau simpanan, dan yang kelas siang harinya hanya untuk hiburan, bisa mencapai level ini? Mungkinkah orang ini benar-benar membasmi Si Hu? Jika demikian, orang ini telah menyembunyikan kemampuan aslinya dengan sangat baik. Beberapa orang bahkan tersentak, sementara banyak lagi yang tampak bersemangat. Dalam latihan normal, Liang San tidak akan pernah mencapai level ini. Namun, dikombinasikan dengan pemahamannya tentang teknik senar jentikan jari, di mana gunung memiliki barisan gunung dan barisan gunung adalah senar, mencapai level ini adalah hasil yang wajar. Saat semua orang sedang berpikir, kilatan cahaya dan embusan angin menyapu, dan Lei Dong dengan ganas menerkam Liang San. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan yang memekakkan telinga dan menggetarkan bumi, bagaikan banteng raksasa yang mengamuk. Harapan semua orang terhadap Liang Shan langsung hancur. Percuma saja sekuat apapun Liang Shan, mereka tak bisa menandingi Lei Dong. Orang ini terlalu kuat. Liang Shan, yang terjebak di tengah situasi tersebut, tidak hanya menghadapi seekor banteng gila, tetapi sekawanan banteng gila. Sekalipun mereka adalah benteng besi, mereka akan ditumbangkan olehnya. Yang lebih mengerikan lagi, komunikasi antara Liang Shan dan Dewa Penjaga Gunung Funiu tiba-tiba terputus, dan tubuh dewa tersebut mulai gemetar. Otang pembawa sial, menghindar. Tidak perlu melawan orang ini sampai mati. Liang San langsung bergerak, tubuhnya bergoyang, dan Lei Dong seolah-olah terjun bebas ke udara, tanpa mendapatkan balasan apapun. Tuoba Qiurong tampak ragu. Gerak kaki saudara Liang sangat aneh bahkan tak terduga pun tak dapat menggambarkannya. Bahkan ia sendiri tak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Para penonton, termasuk murid-murid veteran seperti Feng Kun, juga menyadari keanehan gerak kaki Liang San. Liang Shan dulu menggunakan langkah cahaya mengalir tulang putih, tetapi yang disebut langkah itu masih di tanah. Semisterius apapun itu, ada batasnya. Namun, setelah ditingkatkan menjadi awan cahaya mengalir tulang putih, semuanya benar-benar berbeda. Awan itu ada di langit, sulit dipahami dan tak terlihat, dan kecepatannya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lei Dong tetap tenang, tinjunya terayun-ayun seperti air yang memercik, bumi bergetar pelan seolah-olah sedang beresonansi. Setelah beberapa tarikan napas, ruang bagi Liang San untuk melompat dan menghindar langsung menyempit. Mengesankan, pikir Tuoba Qiurong dalam hati. Seperti menenun jaring, semakin rapat. Liang San tak lama lagi tak punya tempat untuk bersembunyi. Dengan suara keras, tinju kedua pria itu akhirnya beradu. Liang San terpental lebih dari 10 meter, sementara Lei Dong tetap diam tak bergerak. Perbedaan keterampilan langsung terlihat, dan kubu Lei Dong bersorak-sorai. Kalau kau berlutut dan bersujud 3 kali, masalah ini selesai. Kalau tidak, alis Lei Dong terangkat, niat membasminya terlihat jelas, atau aku akan menghajarmu sampai kau berlutut. Puff! Liang San memuntahkan seteguk darah, an-an dalamnya terguncang, tetapi untungnya, meridiannya bergetar seperti tali dalam sekejap, melarutkan kekuatan yang dicurahkan Lei Dong dengan dahsyat. Meskipun memuntahkan seteguk darah tampak menakutkan, ia tidak terluka parah. Lei Dong, serius, amarah Liang San memuncak. Selama kurang lebih sebulan terakhir,
ia berusaha bersikap rendah hati, berusaha tidak menarik perhatian atasannya, tetapi hal ini justru membuat semua orang ingin menghajarnya habis-habisan. Lei Dong tersenyum, orang ini masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ia bergerak. Bahkan Tuoba Qiurong pun tampak terkejut dengan gerakan ini, sebenarnya gerakan itu adalah mengejar angin dan menangkap bulan. Tetua Feng dikenal karena kelincahannya, inilah teknik uniknya. Liangshan nyaris tak mampu mempertahankan keseimbangan kekuatan berkat teknik pergerakan mereka yang aneh, tetapi begitu Lei Dong melepaskan teknik mengejar angin dan menangkap bulan, keunggulan Liangshan lenyap sepenuhnya. Liu Mingde kini berada di antara kerumunan, tatapannya tajam. Ia langsung melihat niat Lei Dong. Lei Dong ingin menguji kemampuannya pada Liang Sanbo. Tapi apakah Liang Sanbo semudah itu dihadapi? Di antara kelompok ini, Tuoba Qiurong memiliki kekuatan ofensif terkuat, Lei Dong memiliki potensi tertinggi, dan Liu Mingde sendiri adalah yang terbaik secara keseluruhan. Namun, Liang Sanbo juga yang paling misterius. Liu Mingde juga telah berhasil membangun fondasinya, tetapi ia selangkah di belakang Liang Sanbo dan Tuoba Qiurong. Tanpa bertarung langsung, ia tidak tahu kekuatan sejati lawannya. Lei Dong segera memperoleh keuntungan yang luar biasa, dan Liang San ditekan di area yang sangat kecil, dengan tepuk tangan datang dari pinggir lapangan. Liang San merasa semakin sulit, berpikir dalam hati bahwa orang ini benar-benar aneh. Tiba-tiba, Lei Dong meraung ke langit, berkata, "Paman Liang San, kau seharusnya bangga." Tiga meriam keluarga Lei, serang. Tinju tiga meriam keluarga Lei adalah rahasia keluarga Lei yang dijaga ketat. Sebelum Lei Dong, bahkan kepala keluarga Lei yang paling kuat pun hanya menguasai sepertiganya, tetapi jenius ini menguasainya sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa tinju tiga meriam keluarga Lei leluhurnya telah kembali cemerlang di tangannya. Lei Dong kemudian menggabungkan ketiga meriam ini ke dalam tinju penakluk sapi, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Pukulannya bagaikan sapi yang menyerbu, atau seperti kereta api yang menabrak ke samping. Kali ini, Liang San tak mampu menahannya. Tubuhnya berputar seperti gasing, tetapi ia tetap menerima beberapa pukulan. "Tegakkan!" teriak Lei Dong. Liang San merasa tubuhnya akan terbelah dua. Feng Kun memperhatikan dari jauh, berpikir dalam hati bahwa memang ada banyak sekali bakat baru yang luar biasa di angkatan ini. Lei Dong begitu kuat sehingga ia memenuhi syarat untuk menantang seorang seniman bela diri tingkat menengah tahap pembentukan fondasi, dan Liang San, yang jelas lebih lemah, mampu bertahan begitu lama, yang juga cukup luar biasa. Bang! Lei Dong tiba-tiba melompat ke udara, seolah-olah petir raksasa menyambar di udara, dan menerjang Liang San. Orang-orang di sebelah Liu Mingde semuanya ketakutan, dan bahkan dari kejauhan, mereka masih merasakan rasa tak terkalahkan yang luar biasa. Bahu Tuoba Qiurong sedikit gemetar saat hendak melompat ke arena, tetapi ia melihat Liang San tersenyum aneh. Tuoba Qiurong segera berhenti dan melihat Liang San membentuk segel tangan aneh dengan tangan kiri dan kanannya. Tiba-tiba, ia menjentikkan pergelangan tangannya. Jika seorang ahli tahap inti emas melihat ke arah mereka, mereka akan melihat seberkas cahaya redup melesat keluar. Lei Dong, yang melayang di udara, langsung terdorong ke kanan sejauh setengah inci. Apa yang terjadi? Mata Liu Mingde terbelalak saat melihat Liang San merentangkan tangannya, seolah-olah melihat seekor burung emas berlari ke arah Lei Dong. Lei Dong merasakan sensasi yang sangat aneh, seperti tiba-tiba menginjak kulit semangka, kakinya sesaat tidak mematuhi perintahnya. Ilusi, benar-benar ilusi. Namun, Lei Dong segera mendapati dirinya semakin tak terkendali, seolah terbelenggu benang tak kasat mata. Sebelum sempat bereaksi, dadanya terhantam. Marah, Lei Dong meronta hebat, mendengar serangkaian suara berdengung di telinganya. Sebenarnya, itu bukan Om, melainkan Om. Liang San hampir berhasil menemukan suara ini saat bermeditasi di paviliun air musim gugur, tetapi diganggu oleh Feng Kun. Setelah diserang dengan ganas oleh Lei Dong dengan tinju tiga meriam keluarga Lei dan tinju sapi penakluk, mantra ini akhirnya tumbuh di dalam tubuhnya, seperti benih. Begitu muncul, tulang, otot, dan seluruh tubuhnya bergetar, dan kemampuan menembus senar dengan jentikan jari meningkat 10 kali lipat. Dalam sekejap mata, semua orang tercengang, bertanya-tanya berapa lama Liangshan bisa bertahan dan seberapa parah kekalahan mereka. Tak seorang pun menyangka situasi akan berbalik dalam sekejap. Ketika serangkaian dentuman keras tinju dan kaki yang menghantam tubuh Lei Dong terdengar, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Lei Dong sedang dipukuli. "Ah!" teriak beberapa orang. Bagaimana mungkin? Teman-teman dekat Lei Dong di belakangnya terbelalak lebar. Mereka tahu betapa mengerikannya Lei Dong, mereka sering disiksa sampai hampir mati olehnya. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya, Lei Dong tidak akan mudah dikalahkan. Karena kesombongannya, ia hanya menggunakan teknik bela diri untuk melawan Liangshan. Jurus jentik jari diciptakan oleh Liangshan, dan tidak ada yang tahu rahasianya. Ia pun mudah ditipu.
Mencoba memanfaatkanku. Aku akan membasmimu. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Akan kuputar kau sampai mati. Liang Shan, dengan serangkaian teriakan dan jeritan, benar-benar mempermalukan Lei Dong, membuatnya tak berdaya untuk membalas. Inilah arti mengambil inisiatif dan pantang menyerah. Bibir Tuoba Qiurong sedikit melengkung. Kakak Liang benar-benar kejutan yang menyenangkan. Ia bahkan merasa bahwa meskipun Lei Dong mengerahkan seluruh potensinya, ia mungkin tidak akan sebanding dengan Liang San. Dengan suara keras, Lei Dong jatuh dari udara, tak mampu bangkit lagi. Wajahnya dipenuhi 4 goresan berdarah, seperti cakar tulang putih Liang San. Dalam sekejap, kroni-kroni Lei Dong mengepungnya, melotot marah ke arah Liang San. Lei Dong berlumuran debu dan kotoran, matanya berkobar-kobar karena amarah. Ia tak pernah menduga akan seperti ini. Bagaimana mungkin? Sihir. Ia pasti menggunakan sihir. Tepuk-tepuk. Liu Mingde bertepuk tangan saat masuk dan berkata, pertempuran yang sengit. Luar biasa. Wajah Lei Dong memucat, dan batu di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Ia mencoba bangkit, tetapi terhuyung-huyung, energi internalnya melonjak liar dan ia tidak mematuhi perintahnya. Dengan gerakan cepat di kaki Liang Shan, ia sudah berada di depan Lei Dong. Dengan jentikan tangannya, energi kacau di tubuh Lei Dong pun mereda. Tatapan Lei Dong sedikit menajam. Kakak senior Lei, kau sudah berbelas kasih. Kalau ini soal bela diri yang dipadukan dengan sihir, aku takkan sebanding denganmu, kata Liang San tulus. Ekspresi Liu Mingde berubah dingin, dan ia berdiri terpaku di sana. Ia datang untuk mengejek Lei Dong dan, kebetulan, untuk memenangkan hati Liang Shan. Namun, Liang Shan tidak terpancing. Liu Mingde diam-diam kesal. Lei Dong berdiri, menatap Liang San dengan ekspresi rumit, dan berkata, kakak senior Liang memang orang yang sangat berbakat. Lei Dong pasti akan membalas kekalahan hari ini di masa depan. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Sudah biasa bagi sesama murid untuk berlatih tanding dan saling meningkatkan kemampuan, kata Liang San sambil tertawa. Lalu tiba-tiba ia menghampiri Tuoba Qiurong, mengedipkan mata padanya, dan berkata, Qiurong, bagaimana kalau kita pergi bersama? Tuoba Qiurong mengangguk, dan tak lama kemudian keduanya berjalan berdampingan menuju Chu Feng. Merupakan kehormatan bagi seorang pria untuk menemani seorang wanita berbelanja. Kata-kata aneh Liang San terdengar dari kejauhan, membuat pria yang masih tertegun itu terhuyung. Ya ampun, apakah Tuoba Qiurong benar-benar seorang wanita? Jelas, dua murid luar baru yang netral menyatakan kepada semua orang jangan macam-macam denganku, aku tidak ada urusan dengan urusan kecilmu. Cahaya bulan lembut dan redup, dan kedua sosok itu tampak sangat keren dari belakang. Wang Kuan-Cai berdiri di tengah kerumunan dengan tatapan penuh bintang. Ketika Liang San dan Tuoba Qiurong melangkah masuk ke Chu Feng, mereka langsung terpesona oleh keindahannya yang memukau. Dari luar, meskipun terdapat harta karun yang berkilauan, kesan keseluruhannya adalah pasar pedesaan yang sederhana. Namun, begitu masuk, rasanya seperti memasuki pasar malam di Loyang, dengan lampu-lampu terang dan jalanan yang ramai. Apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda ke sini? Tanya Tuoba Qiurong, sedikit terkejut. Ini adalah fitur pemandangan yang berubah di setiap langkah dari Feng Jun Society. Sungguh menakjubkan pemandangan yang berubah di setiap langkah. Seru Liang San, kakak senior Feng Kun, yang datang bersama mereka, berkata, dia pergi ke depan, lalu pergi, jelas menyadari posisinya. Sambil memandang sekeliling Liang Shan, toko-toko berjejer satu demi satu, dengan teriakan yoho. Yang tak henti-hentinya, membuat seseorang merasa seperti berada di objek wisata atau toko souvenir di akhirat. Dua biksu, kemarilah dan lihatlah. Ini adalah ukiran-ukiran kecil yang indah, terbuat dari kayu yang tersambar petir. Belilah dan bawa pulang untuk dikenakan keluargamu. Ukiran-ukiran ini cukup efektif untuk menangkal kejahatan dan menjaga kedamaian. Kayu yang tersambar petir adalah kayu yang tersambar petir sisa api dari petir sangat efektif untuk mengusir roh jahat. Liang San mengambil seuntai tasbih dengan penuh minat, berpikir bahwa ini akan sempurna untuk diberikan kepada ibunya, sementara tusuk rambut kayu di sampingnya akan cocok untuk adik perempuannya yang keempat. Saat ia memikirkannya, tatapan Liang San melembut. Biksu ini punya penglihatan yang tajam. Melihat ada yang tertarik dengan ukiran kayunya yang tersambar petir, pemilik kios langsung antusias mempromosikannya. Tuoba Qiurong berada di sisi kanan Liang Shan. Ia menatap mata Liang Shan dan melihat cahaya di dalamnya, bagaikan anak kecil yang melihat mainan kesayangannya. Ia berpikir dalam hati bahwa ia masih belum bisa melihat menembus Liang Shan. Berapa harganya? Tanya Liang San. Tuoba Qiurong segera meraih tangan Liang San dan berlari. Setelah berlari beberapa saat, Tuoba Qiurong menyadari bahwa ia telah mengambil inisiatif untuk meraih tangan seorang pria, dan segera melepaskannya. Ada apa, Saudara Liang?
Toko-toko di luar menjual barang-barang yang memenuhi selera duniawi. Hanya murid yang telah diberi izin pulang yang akan membeli ini. Jika Anda membeli ini sekarang, Anda hanya akan membuang-buang poin pahala Anda. Ternyata, lingkaran pertokoan terluar di Chufeng semuanya menjual ukiran kayu dan giok, serta beberapa pernak-pernik unik. Kayunya sebagian besar adalah kayu yang tersambar petir, kayu roh, gaharu, dan cendana. Sedangkan gioknya adalah giok putih yang diukir dengan rune dan sebagainya. Para petani menganggap barang-barang ini tidak berguna, tetapi bermanfaat bagi keluarga mereka, dengan barang-barang untuk menangkal kejahatan dan menjaga kedamaian, mengubah konstitusi, dan memperpanjang umur. Di Liangshan, mereka bahkan melihat senjata dan peralatan yang mirip dengan yang diproduksi oleh bengkel tinta, yang meningkatkan kemampuan menyerang dan bertahan seluruh desa yang dibentengi. Melihat mata Liangshan masih membara, Tuoba Qiurong berkata, pulang ke rumah akan menghabiskan 5 poin prestasi, yang setara dengan poin dasar setengah tahun. Kau perlu menukarnya dengan beberapa barang yang cocok untuk kultivasi dan menyelesaikan misi. Liangshan tersadar dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, tolong ajari aku, saudari Qiurong. Tuoba Qiurong tak kuasa lagi menahan aura pembasminya terhadap Liangshan dan berkata, aku harus pergi menjalankan misi dan aku butuh orang lain. Ia lalu berhenti dan menatap Liangshan. Baiklah, kata Liangshan tanpa pikir panjang. Ini adalah tugas yang sangat sulit, tambah Tuoba Qiurong. Liangshan tersenyum dan berkata, kamu tidak akan sebodoh itu sampai mencari kematianmu sendiri. Tuoba Qiurong tersenyum. Melewati pusat distribusi yang menyerupai souvenir ini, dan berjalan lebih jauh lagi, Liangshan terasa seperti memasuki distrik komersial utama, tempat berbagai barang yang lebih menarik perhatian seperti ramuan dan artefak ajaib bermunculan. Setiap murid luar baru memulai dengan 2 poin pahala dasar. Beberapa hari terakhir ini, saya mendengarkan berbagai ceramah di Liangshan dan hampir tidak berhasil mengumpulkan 2,2 poin, saya orang miskin. Lalu saya bertanya kepada Tuoba Qiurong, dan dia sudah memiliki 4 poin pahala. Wow! Tak lama kemudian, Tuoba Qiurong, yang awalnya memimpin Liangshan, mulai berbelanja. Tuoba Qiurong tidak begitu mengerti arti sebenarnya dari berbelanja yang disebutkan Liangshan. Namun, ketika Liangshan menyebutkannya, Tuoba Qiurong tiba-tiba teringat adegan ketika ia ingin mengenakan gaun-gaun indah wanita Han semasa kecil, tetapi sayangnya, ia dimarahi dengan kejam oleh ayahnya. Setelah itu, Tuoba Qiurong dikirim ke tempat yang disebut kamp pelatihan. Sejak saat itu, masa kecilnya berakhir dan kematian serta pembasmian mulai menyertainya. Tuoba Qiurong tahu situasinya dengan Liangshan berbeda dari biasanya, tetapi ia menikmatinya. Tak lama kemudian, Tuoba Qiurong menghabiskan 2 poin merit untuk membeli 2 set baju zirah kulit badak, 2 set anak panah berlengan hitam kuat berukir rune, 2 petir, sebotol bubuk penawar racun, dan sebotol pil puasa untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika Liangshan mengetahui bahwa dia juga terlibat, dia dengan cepat menolaknya, sambil bertanya dalam hati apakah situasi ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang disembunyikan oleh Tuoba Qiurong. Tuoba Qiurong kemudian berkata bahwa menyelesaikan tugas tersebut akan mendapatkan 20 poin prestasi, dengan 12 poin untuknya dan 8 poin untuk Liangshan. Liangshan setuju. Ia sedikit tersentuh dengan 8 poin ini, ditambah 2 poin yang seharusnya, ia bisa membeli sebotol Yuan Ye dan sejenis ramuan. Bahkan, selama kurang lebih sebulan ia mengikuti berbagai kelas di siang hari dan berlatih menyendiri di malam hari di Gunung Liangshan, ia telah merencanakan jalur kultivasinya sendiri. Tanpa seorang guru, solusi terbaik di Gunung Liangshan adalah melakukan lebih banyak tugas. Setiap misi mendapatkan poin prestasi yang dapat ditukar dengan pil cair Yuan, yang kemudian digunakan untuk kultivasi. Namun, Liangshan tetap tidak aktif selama sebulan terakhir. Dia harus bersikap rendah hati karena ada seseorang yang mengawasinya. Jelas mustahil untuk terus berpura-pura sekarang. Lei Dong, si jenius di antara yang tak berguna, telah kukalahkan. Aku yakin tak lama lagi, dia akan menimbulkan masalah. Saat ini, lebih baik aku pergi menjalankan misi. Murid-murid Aula Pedang Suci dilarang keras bertarung secara pribadi saat mereka jauh dari rumah. Membasmi sesama murid adalah kejahatan paling serius, yang dapat dihukum mati di Aula 5 Petir. Tuoba Qiurong yang mencarikannya pasangan bagaikan seseorang yang menawarkan bantal saat mengantuk. Dengan begitu banyak barang, tidak ada cincin spasial atau semacamnya. Tanya Liangshan, melihat Tuoba Qiurong telah mengemas semua barangnya ke dalam ransel kulitnya. Apa itu cincin spasial? Ukurannya kira-kira sebesar cincin, tapi bisa muat apa saja, jadi sangat praktis untuk dibawa-bawa. Liangshan terkekeh, tapi melihat ekspresi terkejut Tuoba Qiurong, ia berhenti, mencondongkan tubuh lebih dekat, dan bertanya, kamu tidak punya artefak ajaib seperti itu ada? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Liangshan ingin menepuk pahanya, berpikir, novel benar-benar membasmi orang.
Yang kau bicarakan adalah dunia-dunia kecil. Ada tanah-tanah suci dan surga gua yang mapan, serta beberapa dunia kecil sementara yang tidak stabil. Untuk menguasai dan menciptakan kekuatan ruang angkasa, seseorang setidaknya harus menjadi dewa surgawi. Berdasarkan uraian Tuobaki Urong, Liang San secara bertahap memahami bahwa tanah yang diberkati dan gua surga adalah tempat kultivasi yang diimpikan oleh para kultivator, dan masih ada beberapa dunia kecil yang tersebar di tanah, yang tidak stabil. Hati Liang San tergerak, teringat tempat istrinya, Zhu Qingyun, membangun gubuk untuk memperingati hari berkabung. Dunia kecil tempat buah vermilion berada, tampaknya, juga bersifat sementara dan tidak stabil. Sayangnya, tanpa seorang guru, seseorang tidak memiliki dasar pengetahuan yang kokoh. Liang San segera mengajukan serangkaian pertanyaan, yang dengan sendirinya dijawab oleh Tuobaki Urong satu persatu. Karena semuanya masuk akal, Tuobaki Urong bersedia menjawab apapun selama tidak melibatkan teknik yang diajarkan oleh Tetua Lei. Tengah malam, Liang San kembali ke kediamannya dan melihat Ma Wencai berlatih tinju penakluk sapi di bawah pohon osmanthus di halaman. Ma Wencai benar-benar asyik berlatih, berjongkok, dan menyerang dengan gerakan dan semangat yang sempurna. Sebuah tanduk banteng samar muncul di kepalanya, dan keringat bercucuran di dahinya. Liang San mendesah, di sini, Ma Wencai tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Baru-baru ini saya mendengar sesuatu. Putra Markis Yuesu, yang datang bersama mereka, diturunkan statusnya menjadi pelayan rendahan seperti Ma Wencai. Konon ia ditipu oleh seorang pelayan rendahan tua, lalu menangis terseduh-seduh selama beberapa hari sebelum akhirnya menyerah dan berkemas untuk pulang. Meskipun kekuatan dihormati di antara para murid luar, tetap ada beberapa prinsip dasar. Dunia pelayan rendahan mungkin seperti hukum rimba murni. Setelah Ma Wencai selesai berlatih ronde kedua tinju Funyu, ia merasa benar-benar rileks dan mengembuskan napas panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan banteng. Namun, ia melihat Liang San berdiri di pintu dengan tangan bersilang, mengamatinya dengan penuh minat. Jantung Ma Wencai berdebar kencang, dan ia segera membungkuk dan berkata, "Tuan Muda Liang, Anda kembali. Teknik tinju Funyu milikmu cukup bagus." Ma Wencai terkejut dan berkata, "Tuan Muda Liang, mohon beri saya pencerahan." Liang San mengangguk. Mengasuh Ma Wencai berarti menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Sekarang ia bisa melihat dengan jelas bahwa Ma Wencai pun bekerja sangat keras. Jika suatu hari ia diinjak-injak oleh Ma Wencai, ia akan sangat malu. Karena itu, ia harus bekerja keras. Kamu sudah berlatih dengan sangat baik, tidak ada lagi yang perlu aku ajarkan padamu. Setelah itu, Liang San masuk ke ruang utama. Ma Wencai pergi ke kamar sampingnya dan fokus berlatih jurus Funyu. Masih ada 6 bulan lagi sampai kompetisi 10 besar tahunan untuk para pelayan. Pemenangnya akan dipromosikan menjadi murid luar, atau langsung maju ke tahap pembentukan fondasi, yang juga akan memberikan promosi ke murid luar. Di antara para pelayan tua, ada yang telah mencapai tahap pemurnian Qi tingkat tinggi. Jika Ma Wencai ingin mencapai tujuannya, salah satu caranya adalah bekerja lebih keras daripada yang lain, dan cara lainnya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan atasannya dan menyenangkan Tetua Jin. Penatua Jin mondar-mandir dengan cemas di luar puncak Yinjiu. Ia ingin melaporkan secara pribadi kepada Putra Suci Yang Ming tentang kemenangan Liang Shan atas Lei Dong. Gunung Funyu memiliki 12 puncak, masing-masing relatif independen, dan Sang Putra Suci dapat memerintah salah satunya sendirian. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu berlari keluar dan memberitahu Penatua Jin bahwa Sang Putra Suci belum kembali. Penatua Jin menatap langit kilat menyambar dan angin serta awan bergerak samar-samar di atas ke-12 puncak. Penatua Jin tak punya pilihan selain meninggalkan gulungan itu dan menuruni gunung. Tuobaki Urong kembali ke halamannya dan duduk di sana cukup lama, sambil merenungkan apakah merekrut Liang Shan sebagai mitra merupakan ide yang dapat diandalkan. Tuobaki Urong entah kenapa mempercayai Liang Shan, tetapi ia tidak bisa memahami pria ini. Meskipun Tuobaki Urong diangkat menjadi murid oleh Tetua Lei berpikiran sempit dan tidak memberikan bantuan berarti kepada muridnya. Master lain akan memberikan beberapa ramuan sebagai hadiah, seperti Liu Mingde dan Lei Dong, yang keduanya menerima sebotol pil Yuan Ye. Setelah berpikir panjang, Tuobaki Urong menyadari bahwa menjalankan misi adalah satu-satunya pilihan. Misi sederhana membutuhkan waktu misi yang sulit terlalu berat untuk ditanganinya sendiri. Mempertimbangkan hal ini, Tuobaki Urong memutuskan bahwa bermitra dengan Liang Shan adalah langkah yang bijaksana. Lamunan Tuobaki Urong hanya berlangsung beberapa tarikan napas sebelum ia menjadi seperti balok es hitam, benar-benar diam dan dalam kondisi meditasi. Lei Dong ditakdirkan untuk tidak tidur semalaman. Ia yakin saat fajar besok, beberapa orang akan berpihak pada Liu Mingde. Orang-orang cenderung oportunis dan suka bergantung pada yang kuat itu tak terelakkan. Lei Dong teringat kejadian saat ia berusia 8 tahun, terbaring di lumpur dan wajahnya diinjak sepupunya.
Memikirkannya saja sudah membuat Lei Dong merasa lega. Ia telah melewatinya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Turnamen 10 pahlawan di paruh kedua tahun ini adalah tujuan utamanya, yang lainnya tidak penting. Kediaman Liu Mingde diterangi lampu hingga larut malam, tetapi ia tidak memikirkan Lei Dong atau Liangshan. Sebaliknya, ia memikirkan kakak laki-lakinya, sang pangeran, yang telah bersusah payah membawanya ke aula pedang suci. Giginya gemeletuk tanpa sadar. Pada jam Yin pukul 3.05 pagi, para murid luar dari setiap asrama bangkit satu persatu untuk bermeditasi dan berkultivasi. Tiba-tiba, dengan suara retakan yang diikuti oleh dentuman keras, sebuah benda jatuh dari langit. Halaman bawah bergetar hebat untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Keributan muncul di sekitar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seseorang berteriak ketakutan. Pagi-pagi sekali, Liang San berlatih tinju Foniu di halaman. Sekembalinya tadi malam, Liang San merenungkan dalam hati setiap gerakan dan teknik yang telah ia gunakan melawan Lei Dong, mendapatkan wawasan berharga. Fungsi paling ampuh dari teknik jentik jari adalah mengendalikan ritme lawan, yang pada akhirnya mencapai kendali atas pikiran dan tubuh mereka. Liang San mulai memahami hal ini. Fungsi utama kedua adalah menyerang. Tali yang disebut-sebut ini tidak dapat diprediksi lintasannya saat menyerang, sehingga mustahil bagi lawan untuk bertahan. Kira-kira inilah prinsip di balik belati terbang Li kecil dalam novel-novel Gulong. Liang San berlatih tinju di halaman, sementara Ma Wencai berlatih di luar. Ma Wencai akhir-akhir ini memusatkan seluruh perhatiannya pada latihan tinju, dan mulai mengurangi kewaspadaannya dalam mengawasi Liang San, dan itu hal yang baik. Di luar aula King Yun, Wang Kuan-Cai sedang mengedipkan mata dan berbicara dengan seseorang. Ketika melihat Liang San datang, ia segera menghampiri sambil tersenyum dan memanggil, "Tuan Muda Liang." Selagi Wang Kuan-Cai berbicara, rekan-rekan muridnya yang lain juga tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Liang San mengangguk, menyadari bahwa citranya di mata setiap orang sekarang berbeda. Apakah Tuan Muda Liang tahu? Sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Liang San teringat akan suara gemuruh yang memekakkan telinga pada malam sebelumnya. Kudengar itu adalah putra suci yang diturunkan pangkatnya ke akademi rendah, kata Wang Kuan-Cai secara misterius. Pada sore hari, halaman bawah mengeluarkan pemberitahuan bahwa ada satu penatua lagi, Penatua Hao. Nama asli Tetua Hao adalah Hao Jian. Ia adalah seorang putra suci senior dan konon telah mencapai tingkat kesempurnaan tingkat tinggi dari tahap inti emas. Sayangnya, ia gagal mencapai tahap jiwa baru lahir 3 tahun lalu dan terpaksa kembali ke wujud aslinya, akhirnya bertransformasi menjadi seorang kultivator tahap induksi Qi tingkat menengah. Menurut rumor, beberapa putra suci turun tangan tadi malam dan mengundang Hao Jian keluar dari puncak Weng Xuan miliknya. Singkatnya, mereka merebut wilayahnya. Liang San mengerti bahwa tetua Hao Jian telah pensiun dari posisi kepemimpinannya dan berada dalam situasi yang menyedihkan, tetapi setidaknya pihak lain telah memberinya jalan keluar, yang memungkinkannya menjadi tetua di halaman bawah dan menerima gaji tetap untuk menjalani kehidupan yang mudah dan menunggu kematian. Kudengar Hao Jian adalah seorang kultivator pedang, seorang jenius yang tak tertandingi, seru Wang Kuan-Cai. Lalu menambahkan, sayangnya, kultivasi pedang tidak punya masa depan. Aula pedang suci memiliki 3 aliran kultivasi utama: kultivasi pedang, kultivasi petir, dan kultivasi alkimia. Di masa lalu, kultivasi pedang adalah yang terpenting, tetapi 1000 tahun yang lalu, kultivasi pedang mengalami kemunduran, atau lebih tepatnya, dunia tidak lagi menoleransi kultivasi pedang. Namun, Hao Jian tidak puas dan bersikeras untuk mengembalikan kejayaan aula pedang suci, yang mengakibatkan situasi saat ini. Wang Kuan-Cai menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa melawan tren. Yang populer sekarang adalah kultivasi alkimia. Yang lainnya 1.000.000 kali lebih sulit. Saat malam tiba, Liang San membawa 2 botol anggur Baihua, yang diperolehnya dari Ma Wencai, ke kediaman Hao Jian. Murid Liang Sanbo meminta bertemu dengan tetua Hao. Seru Liang Sanbo lantang, mengejutkan sekawanan burung berekor panjang di rumpun bambu di kedua sisi gubuk, yang mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa. 1 jam kemudian, Liang San muncul dari kediaman tetua Hao dengan senyum berseri-seri. Namun, raut wajahnya berubah saat kembali ke kamarnya sendiri, dan ia bergumam pelan, dasar orang tua yang hina. Mata tetua Hao berbinar saat melihat anggur itu, jadi dia menerimanya tetapi menolak menerima Liang Shan sebagai bawahannya. Saya ingin belajar ilmu pedang. Jalan ini diblokir. Orang tua mungkin tidak mengerti, tapi aku mungkin tidak. Gulungan, apa yang terjadi selanjutnya hanyalah percakapan yang sebagian besar tidak ada gunanya. Liang San merasa frustrasi. Setelah Liang San duduk beberapa saat, Ma Wencai datang melaporkan bahwa Putri Tuoba Qiurong telah datang berkunjung. Liang San melirik Ma Wencai dan menemukan bahwa teknik senar jentik jari ternyata memiliki fungsi utama ketiga telepati.
Kata-kata adalah suara hati saat hati tersentuh, Liang Shan kini samar-samar dapat merasakannya. Orang-orang Mawon Cai, yang tingkat pemahamannya lebih rendah daripada mereka, bahkan lebih menyadarinya. Apa yang dipikirkannya tidak diketahui, tetapi Liang Shan dapat merasakan kegugupan Mawon Cai, mungkin karena dia mengira dia telah menerima bantuan dari Tetua Hao. Penatua Hao praktis lumpuh, tetapi para murid Liang Shan menyadari potensinya. Ia telah bangkit dari seorang murid luar menjadi seorang putra suci, dengan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang menjadikannya penasihat berharga bagi Liang Shan. Apakah Anda akan menemui Tetua Hao? Tanya Tuoba Qiurong terus terang begitu dia memasuki ruangan. Liang Shan mengangguk. Dia setuju untuk menerimamu. Liang Shan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang disembunyikan dari Tuoba Qiurong. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tuoba Qiurong mengucapkan 8 kata ini. Liang Shan mendesah, mengetahui ini adalah satu-satunya kesempatannya. Malam telah tiba, dan Chen Xinyan dari desa Liang Jiazuang, Xiao Niusan, Kabupaten Xinye, masih terjaga. Cahaya lilin menerangi bayangannya yang sedikit hamil di kaca jendela. Setelah seharian bekerja, ia meletakkan tangan di perutnya, senyum tipis mengembang di bibirnya, ekspresi kebahagiaan yang meluap-luap. Suaminya telah pergi selama 3 bulan, dan Chen Xinyan sedang hamil 3 bulan. Ia baru mengetahuinya tak lama setelah Liang Shan pergi, menstruasinya terlambat, dan setelah dokter memastikannya, Chen Xinyan menangis bahagia. Malam ketika suaminya pergi, Chen Xinyan meninggalkan rasa malunya dan berusaha keras untuk menyenangkannya. Bahkan sekarang, telinga Chen Xinyan terasa panas karena malu jika dipikir-pikir, semua itu sepadan. Ketika Chen Xinyan mengonfirmasi kehamilannya, Liang Yangxi sangat menyayanginya dan meminta Xinyan untuk beristirahat dan tidak melakukan tindakan gegabah. Namun, Chen Xinyan gelisah. Desa keluarga Liang adalah puncak dari usaha suaminya, dan hanya dialah yang dapat secara efektif melaksanakan kebijakan dan rencana suaminya. Liang Yangxi terpaksa menugaskan 4 pelayan dan perempuan tua untuk melayaninya. Chen Xinyan hanya perlu memberi perintah, dan semua pekerjaan diurus oleh orang lain. Dengan kehamilan Chen Xinyan, desa Liangjia menjadi semakin semarak. Berapapun anak yang dihasilkan oleh laki-laki dan perempuan kasar lainnya, semuanya sia-sia hanya jika garis keturunan keluarga utama berlanjut, desa Liangjia dapat benar-benar makmur. Pada pagi hari pertama bulan keempat kalender lunar, Chen Xinyan meninggalkan kediamannya bersama rombongan pelayan. Siang harinya, setelah memeriksa ladang dan toko, ia kembali dan mendapati bengkel pandai besi telah meledak, dan seorang pandai besi terluka. Chen Xinyan bergegas menyampaikan belasungkawa. Malam itu, kembali ke kediamannya, ia menutup pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia mengeluarkan 3 koin daki Tongbao, meletakkannya di atas meja, dan setelah merenung sejenak, mulai membaca ramalan. Menurut penilaian Liang Shan, Chen Xinyan adalah seorang wanita yang sangat terpelajar, dan tidak berlebihan jika ia disebut Suge Liang versi perempuan. Jika ia tidak menahan Chen Xinyan yang keras kepala, wanita berbakat seperti itu pasti akan ditakdirkan untuk hidup dalam kesendirian. Setelah beberapa saat, Chen Xinyan selesai merapal ramalan, dan ternyata itu adalah heksagram Li, yang menunjukkan bahwa desa keluarga Liang akan mengalami bencana militer 2 bulan kemudian. Hati Chen Xinyan mencelos. Beberapa hari terakhir ini, ia memikirkan untuk membangun tembok tanah di sekitar desa Liangjia, menggunakan lumpur dan pasir dari bangunan tanah Majiabao yang dicampur dengan beras ketan, lalu memadatkannya lapis demi lapis. Chen Xinyan ragu-ragu proyek itu terlalu besar dan pasti akan menunda produksi lainnya. Kini, Chen Xinyan memutuskan untuk segera memulai besok, bahkan mungkin memanggil para pekerja menganggur dari desa-desa berbenteng lainnya. Selain itu, keluarga Mo dan Wu perlu membeli baju zirah dan pedang, serta mendistribusikan perlengkapan standar ke setiap rumah tangga. Pelatihan perlu diintensifkan, Wu Tu perlu merekrut lebih banyak. Pahlawan Jianghu, pahlawan seni bela diri, 5 atau 6 menara suar tambahan perlu dibangun di dekatnya, dan lebih banyak tempat penempatan artileri dan panah otomatis perlu dibangun di desa Liangjia. Saat fajar di hari kedua bulan keempat, Chen Xinyan mengadakan pertemuan militer dengan 3 bersaudara Wu dan adik laki-lakinya, Chen Hu. Setelah itu, Chen Xinyan secara pribadi mengunjungi vila-vila keluarga Mo dan Wu, tetapi mendapati bahwa kedua kepala vila tersebut tidak hadir. Chen Xinyan kemudian teringat bahwa mereka telah membawa orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Mo Wu. Saat ini, 500 km dari pegunungan Funiu, di lembah hijau pegunungan Yaomang, seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan di sepanjang jalan setapak. Pria itu adalah Liang Shan, dan wanita itu adalah Tuoba Qiurong, yang masih mengenakan topeng hantu. Gunung Yaomang terletak di jantung pegunungan Qinling, tempat para monster berkeliaran, dan juga merupakan pilihan terbaik bagi berbagai sekte untuk melatih murid-murid luar mereka. Gunung Yaomang berjarak 500 li dari Gunung Funiu, dan mereka berdua membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke sana.
Tepat saat langit bersinar dengan warna matahari terbenam, Liang San duduk di atas batu besar dan bertanya, Qi Yurong, apakah kamu percaya diri? Jika kau takut, kembalilah dulu, kata Tuoba Qi Yurong dingin. Liang San memandang Tuoba Qi Yurong dengan heran. Tuoba Qi Yurong yang dibebaskan telah mendapatkan kembali sikap aslinya yang tidak dapat didekati. Tuoba Qi Yurong tahu nada bicaranya agak kasar, jadi dia melembutkannya sedikit dan berkata, jangan khawatir, aku sudah memikirkannya matang-matang. Liang San menghela napas dan berkata, aku melihat lelaki tua itu lagi kemarin malam. Penatua Hao telah dikenal sebagai orang tua di Liangshan. Bagaimana? Bibir Tuoba Qi Yurong melengkung, seolah ingin tertawa. Saat aku hendak pergi, dia bilang dia dengar aku akan mengambil inti ibel dari Dewa Mayat pendirian fondasi tingkat menengah. Aku mengiyakan, dan dia mendoakanku semoga beruntung, kata Liang San dengan wajah getir, teringat ekspresi tetua Hao saat itu, seolah-olah sedang melihat orang yang sekarat. Dibutuhkan 300 tahun bagi binatang ibel untuk mengembangkan kecerdasan dan 300 tahun lagi untuk memulai kultivasi. Dibutuhkan setidaknya 1000 tahun bagi seorang kultivator pendirian fondasi tingkat menengah untuk mencapai tingkat itu. Bukankah itu ibel kuno? Wajah Liang San semakin muram. Ya, tingkat kultivasi mereka hanya satu tingkat lebih tinggi dari kita, tetapi kekuatan batin mereka mungkin 10 kali lebih besar. Liangshan tetap diam. Apa? Kamu benar-benar takut? Qi Yurong, kukatakan padamu, sekarang hanya kita berdua, dan kau masih memakai masker. Lepaskan saja dan biarkan aku melihatnya. Tuoba Qi Yurong terkejut, tetapi untungnya ia perlahan-lahan terbiasa dengan percakapan seru dengan Liang San di sepanjang jalan. Suaranya berubah dingin mau lihat. Liang San sangat gembira dan mengangguk penuh semangat. Kau akan mimpi buruk. Suara Tuoba Qi Yurong semakin dingin. Ayo kita bicara tentang cara mengalahkan Dewa Mayat itu. Kita cuma punya waktu sebulan. Liang San langsung mengganti topik. Saat malam semakin larut dan kegelapan menyelimuti kejauhan, angin pegunungan berhembus. Liang San teringat masa itu di abad ke-21, ketika lampu-lampu kota bersinar bak bintang. Kafe dan bar dipenuhi pria dan wanita, hotel bintang 5 menawarkan berbagai macam tempat tidur dan wanita dari berbagai jenis. Liang San jarang memikirkan masa lalu lagi. Entah kenapa, ketika Tuoba Qi Yurong menjelaskan rencana untuk membasmi Dewa Mayat, dan api unggun menerangi wajahnya, Liang San teringat akan masa lalu. Menyadari keheranan Liang San, Tuoba Qi Yurong mendengus dingin. Liang San segera berbalik dan bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Tuoba Qi Yurong tak kuasa menahan diri untuk menepuk dahinya, bertanya-tanya apakah bermitra dengan pria ini benar-benar dapat diandalkan. Saya akan mengatakannya lagi. Merasakan hawa dingin yang merayapi, Liang San langsung duduk tegak. Jika ia tidak mendengarkan dengan saksama, wanita kejam itu, Tuoba Qi Yurong, mungkin akan mengubahnya menjadi ayam panggang. Ayam panggang, disiram anggur lafite yang nikmat. Liang San menggelengkan kepala dan melihat sepasang mata dingin menatapnya langsung dari balik topeng hantu Tuoba Qi Yurong. Liang San tersadar dari lamunannya dan mengangkat tangannya, berkata, aku mendengarmu. Kau pimpin serangannya, aku akan memberikan dukungan. Gunakan anggur 100 bunga sebagai umpan. Dewa Mayat ini suka anggur, kan? Pusarnya adalah titik lemahnya pertahanannya yang lain tak tertembus. Aku ingin kau menemukan cara untuk menahan tindakan Dewa Mayat. Liang San merasakan sedikit hawa dingin di hatinya, dan Tuoba Qi Yurong mengetahui rahasia keterampilan menjentikkan jarinya. Aku yakin kau punya cara. Tuoba Qi Yurong menatap Liang Shan. Mata wanita ini memang tajam. Liang San mengangguk dengan serius. Tuoba Qi Yurong berkata, baiklah, kalau begitu ayo tidur. Darah Liang San mendidih karena kegembiraan, tetapi Tuoba Qi Yurong sudah bangun dan menyelinap ke dalam tendanya, meninggalkan aroma harum yang tak kunjung hilang. Liang San bertepuk tangan, teringat Chen Xiniang betapa indahnya jika Xiniang menghangatkan tenda saat ini. 50.